Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fanawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair bi tigha mardatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sahabi, al-hadits al-mauquf, kemudian al-maqtu'. Sekaligus kita juga telah membahas mengenai apa itu sahabi dan apa itu tabi'i dengan definisi dan syarat-syarat dari masing-masing semuanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu yang berkaitan dengan masih seputar sanad, tapi bukan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis dari sanadnya atau dari keadaan sanadnya, melainkan tetap kita membahas mengenai sanad tapi yang berkaitan dengan sifat sanad. Sifat sanad. Makanya di sini beliau katakan di sini al-ali, al-mu'alliq, maknanya kita akan membahas mengenai al-sanadil ali, kemudian setelah itu al-sanadil an-nazil. Jadi al-ali wan nazil atau al-ulu wan nuzul. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فإن قال عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. Kata beliau, kalau sedikit jumlahnya, jumlah apa? Jumlah rijalis sanad. Di sini ada dua keadaan, kata beliau. Imma an yantahya ila nabi, bisa jadi sampai atau berujung sanad ini, habis penghabisan sanad ini sampai ke nabi dengan jumlah yang sedikit itu dibandingkan dengan sanad lain. Jadi ada dua sanad, sanad pertama dan kedua-duanya tentunya sampai ke nabi, ya. Dalam artian ini hadis marfu', sanad untuk sebuah hadis yang mana hadis ini adalah hadis marfu'. Kita telah membahas apa itu hadis marfu'. Tapi kedua sanad ini tentunya untuk satu hadis, ya. Kedua sanad ini tidaklah sama dari segi kuantitas, dalam artian jumlah rijalnya, rijal di masing-masing sanad. Contohnya kalau yang pertama 5, mungkin yang kedua 4 atau sebaliknya. Artinya salah satunya ada yang nazil, ada yang ali, atau ada yang ali, ada yang nazil. Tapi di sini beliau bilang apa? Kalau yang pertama itu sedikit dibandingkan dengan yang kedua. Ini antara dua sanad. Yang pertama jumlah rijalnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang kedua. Kalau yang pertama 4, contohnya yang kelima mungkin 5. Yang kedua 5. Sanad yang kedua 5. Jadi 4 dan 5. Mana lebih sedikit? Tentunya 4. Yang 4 ini namanya ali. Oke, sampai sama-sama sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر, dibandingkan dengan sanad akhar, sanad yang lain, yaridu bihi dzalikal hadits bi'ainihi, dan dengan sama hadis yang sama, dengan hadis yang sama, bahkan dengan sanad yang sama, bisa jadi hanya saja ada tambahan di situ, di salah satu rawi, ya, di salah satu sanad katsir au yantahi ila imam. Ini yang kedua. Jadi ini keadaan pertama untuk as-sanadil ali. Maknanya apa? Antum punya sanad yang mana sanad antum itu dibandingkan dengan sanad saudara antum atau sanad talib yang lain atau hadis yang lain sampai ke nabi, lebih dekat sanad antum ke nabi dibandingkan sanad dia. Itu dengan ta'bir akhar, ya. Jadi al-qurbu ila Rasulullah SAW itu terjadi di sini dengan ulunya, dengan tingginya sanad antum. Makanya ulama menulis tasnifat di sini, ada namanya wuhdaniyat. Dimulai dari wuhdaniyat, kita sering mungkin antum dengar thulathiyat al-Bukhari, thulathiyat Imam Ahmad, thulathiyat Imam Malik. Tapi ada juga wuhdaniyat. Imam Malik ada antara beliau dengan Rasulullah itu hanya satu orang. Jadi Imam Malik, kemudian satu orang, kemudian Nabi. Ini namanya wuhdaniyat. Ada. Jadi ada riwayat-riwayat beliau, antara beliau dengan Rasulullah itu hanya satu orang.
Ini para muallifin, mereka-mereka yang menulis mengenai manhajil kutub atau al-kutub al-musannafah, karya-karya yang ditulis di ilmu hadis, mereka menyentuh mengenai masalah ini. Kemudian ada sunaiyat antara rawi ini dengan Rasulullah 2 orang, kemudian ada thulathiyat, kemudian ada rubaiyat. Dan ini tergantung masalah kapan dia nazil, kapan dia alinya, tergantung. Kalau biasanya Imam Malik ini normalnya atau idealnya beliau ini antara beliau dengan Rasulullah 2 orang, berarti ketika antum dapati ada wuhdaniyat di Imam Malik berarti tinggi. Kalau Imam Bukhari antara beliau dengan Rasulullah itu 4 orang, tapi antum dapati ada thulathiyat, min babi apa istitsna, berarti itu ali kan, karena beliau biasanya memang antara beliau dan Rasulullah 4 masalah atau 5. Tiba-tiba antum dapatin rubaiyat. Dan ini seterusnya. Au yantahi, ini keadaan kedua untuk al-ulu. Jadi yang pertama ini al-qurbu ila Rasulillah. Sekarang kita al-qism tsani, bagian kedua untuk al-ulu, untuk tingginya suatu sanad. Tingginya sanad ini yaitu kata beliau au yantahi ila imamin min aimatil hadis. Seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, a'immatil huffaz. A'immah ya, bukan sekadar rawi. Bukan semua rawi a'immah, bukan semua rawi hafiz. Tamam? Seperti Imam Malik atau a'immah yang lain yang memang mereka masyhur dengan imamahnya, dengan al-hifdhinya. Kata beliau, "Au yantahi ila imamin a'immatil hadis dhi sifatin 'aliyah." Sifatnya apa? Tinggi, tapi sifatin 'aliyah di sini apa? Maka beliau jelaskan sini, apa sih yang dimaksud dengan sifatin 'aliyah? Beliau menjelaskannya dengan tamtsil. Karena bukan setiap sifat aliyah ini, bukan semuanya apa yang beliau sebutkan di sini. Ada sifat-sifat yang lain yang termasuk atau merupakan bagian dari sifat aliyah. Beliau contohkan di sini sifat aliyah yang dimaksud, contohnya adalah al-hifdhi wal fiqhi. Al-hifdhi wal fiqhi seperti yang kita sebutkan tadi, wad-dhabti 3, wat-tasnif, punya karya kan, karya hadithi. Seperti Muwatta Imam Malik atau Imam Ahmad. Wa ghairi dzalika min as-sifat al-muqtadiyah li tarjih, dan sifat-sifat yang lain yang berkonsekuensi untuk antum mentarjihkan riwayatnya dibandingkan yang lain. Contohnya siapa sih? Bahkan beliau sebutkan di sini orang-orangnya itu. Setelah beliau menyebutkan ciri-cirinya, kriterianya, dan apa itu yang dimaksud dengan apa yang beliau maksud dengan sifat-sifat tersebut, beliau sebutkan orangnya. Siapa sih? Syu'bah. Siapa yang enggak kenal Imam Syu'bah? Kemudian Imam Malik wa Thawri, Sufyan al-Thawri, kemudian wa Syafi'i, al-Bukhari, Muslim, Nahwi. Gimana sih ininya, taswirnya? Atau beliau sini enggak jelasin. Ya kita bilang di sini ya. Antum punya sanad suatu hadis, sanad dari antum ke Rasul ke imam ini, ke Imam Malik misalnya, atau ke Imam Syafi'i. Itu ali dibandingkan dengan sanad yang lain. Qarin antum atau min aqran antum yang dia satu tabaqah dengan antum atau satu kelas. Antum berdua nih. Dua-duanya antum dengan dia punya sanad sampai ke Imam Malik atau Imam Syafi'i, kemudian dari Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah. Tapi sanad antum lebih ali, lebih tinggi atau tinggi dibandingkan dengan sanadnya dia. Dari antum ke Imam Syafi'i contohnya 15, beliau 16 atau 17. Berarti kan ali. Tapi ulu di sini kan bukan sampai ke Rasulullah. Karena kalau setelah dicek, diperiksa antara antum dengan Rasulullah biasa, wajar. Dengan jumlah di sanad itu, rijal sanadnya itu jumlah yang wajar untuk seperti itu. Dan ketika dibandingkan dengan yang lain semua sama jumlah sampai ke Rasulullah. Tapi sampai ke imam ini jumlah rijal sanad antum lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi di sini terjadi tidak yang namanya ulu, terjadi. Akan tapi ulu di situ hanya sampai ke imam itu. Imam Syafi'i atau Imam Bukhari atau Imam Malik sampai ke situ. Adapun dari imam tersebut ke Rasulullah berapapun jumlahnya, kita enggak pandang itu. Karena bukan itu yang kita bahas. Ulu yang terjadi di sini antara muhaddits atau hadithi atau seseorang sampai ke imam tersebut. Kemudian apa yang terjadi dari imam ke Rasulullah tidak dianggap di al-qism ini, di bagian ini. Kemudian ada sih yang ketiga, beliau enggak sebutkan di sini, ulu tapi binisbah ilal kitab. Tamam?
Syekh Nur di kitabnya Manhajun Naqd jelaskan tersebut, silahkan dirujuk. Kemudian beliau sekarang mau merincikan setelah beliau at-taqsim, beliau melakukan taksim, kemudian beliau mau uraikan apa yang telah beliau taksim itu. Kata beliau di sini fal awwal wa huwa ma yantahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau ulang, cuman beliau mau mentafsir sekarang ini. Al-ulul mutlak, namanya al-ulul mutlak, tinggi secara mutlak tanpa memandang tingginya ke siapa. Dia tinggi secara mutlak. Kalau sudah tinggi ke Rasulullah, sudah kita enggak mandang ke tinggi ke mereka-mereka yang martabahnya setelah Rasulullah SAW kan. Kata beliau di sini al-ulu sifatun li naw'in min asanid al-muttasilah, seperti yang saya sebutkan tadi, karena pembahasan kita memang sekarang kita lagi bahas yang namanya membahas mengenai sifat sanad. Wal isnadul ali, kata beliau, isnad ali apa? Huwa alladhi qalla adadul wasaid fihi ma'al ittisal. Jadi di sini beliau beri atau beliau letakkan dua qaid agar suatu sanad menjadi sanad yang ali. Yang pertama, sedikit rijalnya. Berarti di sini yang dibahas mana? Kalau sedikit rijal berarti jumlah kan, berarti kuantitas. Tapi kata beliau membahas juga yang namanya, sini beliau gabungkan. Selain itu harus ada yang namanya ittisal. Jadi harus berkualitas. Jadi kualitas dan kuantitas. Karena bisa jadi suatu sanad nggak punya dari segi kuantitas, mungkin kalah dengan yang lain. Maknanya nazil. Tapi lebih berkualitas. Di sini yang lebih diinikan yang berkualitas kan, dalam artian apa? Dari segi dhab. Kan ini kualitas kan? Kemudian al-hifdznya, adalahnya dibandingkan yang ali itu. Nanti akan beliau bahas bagaimana mentarjih sanad ketika adanya kontradiksi antara yang ali dan nazil, tapi ali huffaz, ali dhi'af, atau ali dengan inqita', tapi nazil tapi dengan ashab ma'rifah atau huffaz. Kata beliau sini wal isnadul ali huwa alladhi qalla adadul wasaid, sedikit jumlah rijalnya. Wasaid di sini rijal, seperti yang kita jelaskan tadi. Fihi qalla adadul wasaid fihi, yakni fil isnad tersebut. Ma'al ittisal. Ini qaid muhim, penting. Jangan qalla adadnya. Secara zahir kelihatan tinggi kan? Wah, sedikit sekali antara kamu dengan Rasulullah. Sedikit sekali antara Imam fulan musannif nih dengan Rasulullah, Masya Allah. Padahal wafatnya tahun 400-an. Ini biasanya ini 9 orang, 10 orang, tapi beliau ini hanya 7 atau 6 orang. Ternyata setelah dicek apa yang terjadi? Terjadi yang namanya inqita'. Itu sering mungkin antum mendapati di seperti kitab-kitab yang memang a'immah sudah menghukumi hadis-hadis mereka itu, kalau antum riwayatin hadis dari kitab mereka itu otomatis dhaif. Itu terjadi sering walaupun mereka itu hufaz. Contohnya Tarikh Ibnu Asakir, Tarikh Baghdad, kemudian Musnad Ad-Dailami, itu Imam Suyuti. Kalau antum melihat muqaddimah beliau di Al-Jami' As-Shaghir, beliau kan sudah menghukumi kalau saya riwayatin hadis di kitab ini dari kitab-kitab tersebut, kemudian beliau sebutkan kitab-kitab itu, berarti hadisnya dhaif. Itu sering mungkin antum lihatin apanya banyak. Kalau lagi ittisal, kalau lagi enggak ittisal, itu antum akan buat antum curiga, ini kok kebetulan sedikit. Ternyata apa yang terjadi? Ada yang namanya inqita'. Oke. Itu enggak bisa disebut apa? Ali. Kenapa? Karena inqita'. Jadi harus ada ittisal juga, selain sedikit plus apa? Ittisal. Natijahnya apa? Ulu mutlaqan. Kemudian kata beliau apa? Wal ulu qisman, al ulu mutlaq wa qillatul wasail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya rijalnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sudah sebutkan. Wal ulu nisbi. Ini pembahasannya ini setelah ini kita akan bahas. Wal ulu nisbi wa saya ta'rifu wa bahtu fi kalamil musannif. Kemudian kata beliau apa? Fal awwal wa huwa mintah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulul mutlaq. Namanya apa? Al ulul mutlaq. Al qurb ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya al ulul mutlaq. Fa in ittafaqa an yakuna sanadu sahihan kana al ghayatul quswa. Ini sisi lain dari kualitas. Tadi ittisal. Kemudian beliau tambahin di sini. Jadi ada sanad ali. Muttasil enggak? Muttasil. Sudah pasti sahih atau mesti sahih enggak supaya kita bilang ini ali? Enggak mesti. Karena enggak disyaratkan suatu sanad menjadi sanad yang ali, enggak disyaratkan harus sahih, kan seperti itu. Tapi kalau kebetulan atau memang sudahlah ali,
kemudian sahih, ya itu kan al-ghayatul quswa, memang suatu semua orang pengen itu kan. Ada nilai plus di situ, kata beliau. Tapi bukan artinya jangan kita pahami di sini bahwasanya sahihnya suatu sanad menjadi syarat agar sanad tersebut menjadi sanad yang ali. Karena sihhatu sanad tidak disyaratkan agar sanad itu menjadi sanad yang ali. Wa illa fasuratul ulu fihi mawjudah. Kalau wa illa maknanya kalau enggak ada as-sihhah di sanadnya, atau lam yakun sanadu sahihan, wa illa lam yakun sanadu sahihan, fasuratul ulu fihi mawjudah. Kita enggak menafikan sifat al-ulu, sifat tingginya sanad tersebut, karena sihhah bukan disyaratkan, bukanlah merupakan syarat suatu sanad agar menjadi sanad yang ali. Ma lam yakun mawdu'an, asalkan enggak jadi maudhu' saja. Bahkan bisa enggak antum hukumi sanad ini ali tapi dhaif? Sah-sah saja. Atau dhaif jiddan. Zahir kata beliau bisa-bisa saja, karena beliau bilang malam yakun mawdu'an. Tamam? Berarti kalau zahir ibarah ini berarti bisa enggak? Ali tapi dhaif jiddan. Dari zahir di sini berarti bisa. Tapi ali, sekarang ini ali tapi ada kadzab di situ. Dan disepakati atas kadzibnya kadzib tersebut atau kadzab tersebut. Ini maudhu'. Ini enggak usah coba-coba nyebutin hasan ini ali. Dan ini kan terjadi. Kayak yang sebelumnya kita sebutkan, ada seorang rawi itu namanya Natr al-Hindi. Dia hidup di zaman mutaakhir sekali setelah zaman riwayat 6 atau abad ke-7. Kemudian dia mengklaim dia punya sanad ali. Bohong. Dan dia adalah kadzab. Apakah sanadnya disifat dengan sanad ali? Enggak bisa. Fahuwa kal adam. Gimana kalau sanad ali tapi ada kadzab? Kal adam. Bukan kan nazil, kata beliau. Bahkan sanad ini seolah-olah tidak ada sama sekali. Beliau enggak menghukumi sanad ini nazil, enggak ada. Kenapa? Karena maudhu', karena ada kadzab di situ. Jelas ya, ini mengenai al-ulu al-mutlaq. Wa tsani al-ulu nisbi. Tingginya suatu sanad tapi tinggi di sini sifatnya nisbi atau idhafi. Bukan secara mutlak. Kata beliau di sini, wa tsani al-ulu nisbi huwa ma yaqillu al-adad fi ila dzalika al-imam. Ini kan berarti beliau ulangin kan yang tadi, yang beliau ijmalkan, beliau ulangin. Kata beliau, sedikit jumlah antara musannif ini atau antara seorang musnid sampai ke seorang imam. Walau kana al-adadu fi dzalika al-imam min mutakatsiran. Ini yang saya sebutkan tadi, walaupun antara imam tersebut ke nabi banyak sama dengan yang lain atau banyak dibandingkan dengan yang lain. Karena yang kita bahas di sini adalah antara kamu dengan imam sampai ke imam saja. Adapun dari imam ke Rasulullah kita enggak pandang. Ini tinggi tidak tinggi, tapi nisbi. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi antara si musnid ke imam tersebut. Kita sudah jelasin tadi. Wa qad 'azumat ragbatul mutaakhirin. Beliau sini mau bercerita mengenai bagaimana motivasi mutaakhirin untuk mencari atau untuk mendapatkan yang namanya sanad ali. Kan Imam Ibnu Ma'in pernah ditanya, "Ma tashtahi?" Ada yang bilang menisbahkan kalam ini ke Imam Ahmad atau kisah ini ke Imam. Tapi ada juga ke Imam Ibnu Ma'in. "Ma tashtahi?" Kata beliau apa? Kamu sukanya apa kan? Ada orang nanya. "Ma tashtahi?" Pengen apa? Kamu pengen apa wahai Imam? Kata beliau, "Isnadun 'alin wa baitun khalin." Saya suka isnad yang tinggi dan rumah yang kosong. Ada yang bilang rumah yang kosong ini kenapa rumah kosong? Karena kalau rumah kosong saya bisa beli tapi ini kalau ini kan zaman sekarang beli buku banyak-banyak sehingga bisa buat maktabah. Jadi baitun khalin disediain untuk buku dan maktabah. Ada yang mentafsirkan maksud beliau baitun khalin maknanya apa? Enggak ada siapa-siapa. Jadi saya kalau baca itu bisa fokus. Tapi dua-duanya kan positif dan penting untuk dimiliki oleh seorang talib ilmu. Kata beliau, wa qad 'azumat ragbatul mutaakhirin fihi. Motivasi para mutaakhirin luar biasa untuk mendapatkan sanad ali. Hatta sehingga ghalaba dzalika ala katsirin minhum. Saking kuatnya motivasi mereka, ala katsirin minhum, kebanyakan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, bihaitsu sehingga ahmalu, karena kuatnya keinginan beliau, mereka melalaikan, tidak menghiraukan dari yang namanya al-istighal bima huwa aham, dengan sesuatu yang lebih penting dari hal tersebut. Kalau
Kan ada kisah masyhurah dari Imam, dinisbahkan ke Imam Ahmad ini cerita. Enggak ada yang lain kita dengar. Seorang Imam Ahmad dihadapkan sekarang di satu waktu yang bersamaan ada 2 majelis. Ada yang bilang itu majelis atau yang nanya Ishaq bin Rahuya. Nanya ke Imam Ahmad. Ada seorang faqih dan ada seorang musnid dan sanadnya Ali. Faqih di situ adalah Imam Syafi'i. Antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebenarnya enggak begitu jauh umurnya. Kemudian dia nanya, ini Imam Ahmad waktu itu kan ada 2 majelis, tapi beliau berjalan ke arahnya majelis Imam Syafi'i. Terus ini penanya ini nanya, kamu mau kemana? Kenapa kamu kamu jalan ke sana? Itu maksudnya ke Imam Syafi'i. Bukankah di sana di tempat lain ada seorang syekh yang sanadnya lebih tinggi, lebih tua, senior, semua rambutnya udah putih, syiban? Kesana dong katanya. Tapi Imam Ahmad kan basir. Ini kisah masuk. Kata beliau apa? Enggak masalah kata beliau. Infatani hadza bi ulu. Kalau saya enggak dapatkan yang ulunya, udrikuhu binuzul. Ini kan hadis majelis sama, hadatsana. Sanadnya tinggi antar beliau dan Rasulullah itu mungkin sedikit kata beliau. Kata beliau, infatani bi ulu, udrikuhu binuzul. Kalau saya enggak dapat ulunya, sanad atau hadis ini atau hadis beliau semuanya dengan sanad yang tinggi, saya bisa dapatin hadis yang sama walaupun dengan nuzul, dengan syekh yang lain, walaupun walaupun beliau mungkin enggak panjang umurnya. Saya belum sempat ngambil dari beliau, dia udah wafat, saya bilang bisa dapatin dari muridnya atau dari yang lain yang sanadnya walaupun lebih nuzul, enggak masalah, saya enggak. Tapi kalau infatani aqlu hadzal rajul, hadzal fata. Infatani aqlu hadzal fata. Siapa hadzal fata di situ? Imam Syafi'i. Waktu itu beliau masih muda kan? Imam Ahmad sudah berstatus sebagai muridnya beliau, berguru kepada Imam Syafi'i. Saya enggak akan dapatin kata beliau. Jadi kalau beliau mentasawur gimana kalau sebentar lagi sebelum saya enggak sempat ngambil dari Imam Syafi'i yang beliau lebih muda ini, tapi kan ajal kan enggak tahu. Kalau beliau sudah wafat saya enggak tahu mau dapatin ilmu beliau itu dari siapa kata beliau. Nah, ini al-ishtighal bima huwa aham yang disebut dengan dirayah. Jadi dari sini keluarlah yang namanya ahamiyah, urgensi yang disebut dengan dirayah. Nah, jadi jangan tertipu dengan riwayah yang dengan sanad yang tinggi tapi yang diihmalkan yang namanya dirayah. Jangan sibuk dengan majelis riwayat tapi sebenarnya talib enggak pandai, enggak ngerti gimana baca kitab-kitab riwayat dengan kaedah-kaedah yang ada yang disebutkan di kitab-kitab dirayah atau kandungan daripada kitab-kitab riwayat tersebut. Sehingga akhirnya ketika dia balik ke negaranya dia enggak bisa yufid apa-apa pun. Walaupun dia punya sanad yang tinggi, walaupun dia musnid. Antum perlu tahu, musnid kalau di fi maratibil muhadditsin, musnid itu biasa. Musnid dia punya sanad ali, walaupun digelarin musnidil alam. Jadi enggak semestinya seorang musnidul alam tapi dia muhaddits. Enggak semestinya seseorang itu musnidul alam tapi dia tahu ma'rifah. Silakan baca Syekh Abdul Fattah Abu Qudah punya kitab Amirul Mukminin fil Hadits, ada di situ Jawabul Hafidz al-Mudhiri. Amirul Mukminin beliau sebutkan maratib muhadditsin. Syekh Humari juga di salah satu rasailnya, atau yang punya mausu'ah ada di situ. Syekh Mahmud juga ada kitab Al-Ittijahad Al-Hadithiyah. Di situ mereka ceritain mengenai maratib muhadditsin. Bahkan beliau tatbik di situ. Beliau ikhtisar setelah itu beliau punya kitab nyebutin guru-gurunya atau ulama atau mustaghilin yang menyibukkan diri dengan hadis, yang bukan prof ini ya, yang mengajarkan hadis dan membacakan hadis, yang punya karya hadisiyah di Al-Ittijahad. Kemudian beliau ikhtisar, dengan ikhtisar hanya menyebutkan nama-nama mereka itu plus alqabnya. Ada yang musnid, ada yang muhaddits, ada yang musyarik, ada yang hafidh, ada yang hafidh ada, Amirul Mukminin enggak ada. Hafidh paling tinggi sampai paling rendah itu musnid. Paling rendah musnid. Walaupun sanadnya ali. Wadih? Tamam. Wa qad azuma rawatul mutaakhirin. Kita sudah baca ini tadi. Wa inna makana al-ulum marghuban fihi. Kenapa sih orang-orang pada rame kalau menghadiri majelis sama hadis yang hadir ulama senior. Tapi kalau ngadirin majelis kalau untuk majelis-majelis dirayah, baik itu ilmu ulumul hadis atau dirayah yang lain,
baik itu usul fiqh atau ulum lain, ulum arabiyah atau apa, kok sedikit. Wa ka inna makana al-ulum marghuban fihi likaunihi aqraba ila shihah. Ini pada asalnya memang al-ulu pada dasarnya ya, lebih dekat ke yang namanya as-shihah, sihatul isnad. Wa qillatil khata'. Tapi ini tujuan orang dulu. Sekarang kan enggak seperti itu. Sekarang kan banyak orang apa? Supaya dibilang oh, gurunya ini senior. Wa qillatil khata', sedikit salahnya. Gimana sih? Gimana ulul isnad? Apa kaitan tingginya sebuah sanad dengan shihah? Kata beliau, li'annahu ma min rawin min rijal isnad illa wal khata' fihi jaiz. Karena enggak ada rawi yang selamat dari yang namanya salah. Walaupun Amirul Mukminin. Imam Malik kan bilang apa? Man la yukhti, kata beliau waktu beliau mengisyarahkan cerita kisahnya apa? Antara Amr bin Utsman dan Umar bin Utsman. Qalla man yukhti, atau kata beliau man la yukhti. Enggak ada yang benar 100%. Dan itu enggak menafikan imamah atau hifz mereka atau imarah mereka fil hadis. Oke. Kenapa sih ulu itu identik dengan yang namanya sahih? Karena enggak ada yang enggak pernah salah, kata beliau. Oke. Falamma kathuratil wasaid. Yang sedikit aja wasaidnya, rajulnya fulan, 3 orang doang. Di 3 orang ini yang mananya status isnad ini tinggi nih sekarang. Ini saja bisa berpeluang ada salah satu dari mereka yang melakukan kesalahan. Apalagi kalau sanadnya 5, nazil. Yang seharusnya dia 3, yang alinya 3, apalagi yang 5. Peluang untuk itu lebih besar enggak? Peluang lebih besar. Maka beliau sebut di situ madhan. Peluang untuk terjadinya hal itu lebih. Jadi semakin banyak, beliau enggak bilang semakin banyak, salahnya semakin banyak juga enggak. Peluangnya, madhannya. Sekarang kita cerita peluang. Peluang kesalahan itu lebih, ruang untuk terjadinya kesalahan itu lebih besar ketika rijalnya atau wasaidnya lebih banyak. Dan ketika lebih sedikit, ya peluangnya pun lebih sedikit itu. Bukan artinya al-khata' fi nafsil amri. Tamam, kata beliau, falamma kathurat al-wasaid wa tala sanad. Ketika banyaknya wasaid, yaitu wasithah, dan panjangnya sanad, suatu sanad, maka banyaklah peluang untuk terjadi bolehnya atau kemungkinan akan terjadi hal tersebut, kata beliau. Wa kullama qallat, sebaliknya, kalau sedikit ya lebih sedikit juga peluangnya terjadi. Tamam? Ini raghbah orang-orang yang beliau ketahui dan para mutaqaddimin. Kenapa mereka berlomba-lomba untuk hal tersebut? Kemudian fa in kana fi nuzuli maziyah, kalau di suatu sanad yang nazil. Ini sanad nazil tapi ada maziyahnya, ada kelebihannya, ada nilai plusnya. Laisat fil ulu, dan nilai plus ini enggak ada di sanad yang ali. Ya, ada 2 sanad, ada yang ali, ada yang nazil. Tapi di nazilnya ada nilai plusnya. Ada seorang faqih contohnya. Faqih, muhaddits faqih atau imam hafiz faqih. Tapi yang di sanad ali semua ali benar. Tapi semuanya hanya sekedar hafiz atau naqil atau rawi. Enggak ada yang faqih yang tahu dalalah alfaz contoh atau dalalah matan. Laisat fil ulu ka an takuna rijaluhu awthaq. Contohnya apa? Rijalnya awthaq. Dari segi apa? Berarti thiqah ini apa? Hafalan atau dhabt atau ma'rifah. Awthaq minhu au ahfaz, lebih faham, atau afqah, ini yang saya contohkan tadi. Atau ahfaz juga, ini lebih, semua yang di ali hufaz benar, tapi yang di nazil ini ada yang lebih ahfaz, lebih kuat hafalannya dibandingkan dari mereka-mereka yang ada di sanad yang ali ini. Ini kan berarti ada maziyah ini. Ada maziyah di sanad yang nazil, yang lebih sedikit, yang turun. Awil ittisal fihi adhhar, atau dari segi ittisal nih, dua-duanya sih ada ittisal, tapi yang lebih kuat segi atau ittisalnya itu di yang nazil dibandingkan dengan yang ali. Fala taraddud. Di sini antum jangan ragu. Antum kan bingung ini sekarang mau mentarjihkan yang mana ini. Ini bisa jadi apa nih? Bisa jadi qari'in tarjih kan? Mau pilih yang mana? Fala taraddud. Jangan ragu-ragu, kata beliau. Annan nuzula hina idzin aula. Yang mana seharusnya diambil dalam kondisi seperti ini, kata beliau? Ambillah yang apa? Yang nazil. Walaupun nazil, ya nazil. Kenapa? Karena kan ada maziyah. Wadih, ini jelas ya. Wa amma man rajjaha nuzula mutlaqan wa ihtaja bi anna kathratal bahthi taqtadi al-mashaqqah fa ya'dhumul ajru fadzalika tarjun bi amrin ajnabi. Di sini beliau semacam kritikan kepada yang punya sikap untuk hal ini.
Ketika adanya ta'arud antara dua sanad nazil dan ali, tapi ada maziyah di nazil. Enggak, kata dia, tetap ambil juga yang namanya ali apapun itu. Kata beliau di sini tarjih nuzul, Enggak, ini kan mukhalif dengan apa yang beliau sudah taksis kan? Beliau sudah mentaksis tuh. Kemudian beliau sudah mentafri'. Terus ada beberapa orang atau beberapa oknum yang bilang kalau ada nazil dan ali, ambillah yang nazil katanya. Kenapa? Karena kan nazil banyak wasaidnya. Ketika banyak wasaid, banyak orang, berarti masyaqqah lebih. Ini masyaqqah lebih terasa kalau antum di Dirasa Isnad sekarang, di Dirasa Akademia. Memang benar dari kalam ini, tapi sebenarnya enggak benar. Maksud saya apa? Antum akan dapatin masyaqqah itu ketika antum jumpa sanad Ibnu Asakir contohnya. Berapa orang? 10-11 orang. Itu kan masyaqqah tuh untuk melakukan yang namanya dirasa asanid satu persatu. Makan waktu, kemudian mata juga bisa jadi korban karena apa? Sibuk nyari orang, nyari ahwal atau nyari tarajim atau biografi masing-masing. 10 orang, bayangkan 11 orang, atau begitu juga di Baihaqi dan yang setelah 500-an. Itu kan masyaqqah. Tapi itu kan amrun ajnabi. Kita bukan lagi bahas ini bukan lagi bahas itu di sini sekarang. Bukan dari segi itu yang beliau ingin sampaikan di sini, yang berkaitan dengan ulu dan nuzul di situ. Maka kita beliau di sini. Fadzalika tarjih, benar kamu mentarjih. Memang itu tarjih, tapi tarjihnya dengan sesuatu yang ajnabi. Dengan hal yang sifatnya apa? Di luar dari pembahasan kita atau di luar dari fan ini. Amma yata'allaqu bitashih. Sedangkan yang beliau taksis, yang beliau sudah jelasin, baru jelasin itu berkaitan dengan yang namanya berkaitan dengan tashih dan tad'if. Adapun masyaqqah enggak ada kaitannya dengan tashih dan tad'if. Kata beliau, fadzalika tarjim bi amrin ajnabi amma yata'allaqu bitashih wa tad'if. Terus kata mu'alliq apa? Ai fala qimatalah. Enggak ada nilainya. Wa naqul innal 'urf al-'ilmi daraja 'ala annahu kullama amkana ruju' ila marji' aqdam kana awla aw aqwa. Bahkan ada 'urf ilmi menyatakan bahwasanya kullama, setiap kali kamu mungkin untuk rujuk ke suatu referensi yang lebih tinggi, ini yang disebut dengan masdar. Jadi kalau sebagian masyayikh itu ngajarin gitu, bedakan antara marji' dengan masdar. Marji' itu umum. Di bawah marji' ada nama masdar. Kalau masdar, kalau antum sebut itu masdar kan di daftar pusaka. Thabat al-maraji' wal masadir atau thabat al-masadir wal maraji'. Karena waw sini yaqtadi al-jam'. Di situ dikumpulkan untuk ngumpulin situ masadir, maraji'. Mananya ada perantara, ada yang masdar asli, referensi asli. Contohnya asli apa ya? Sahih Bukhari. Ya marji' umum apa? Antum gimana antum bisa sampai ke Bukhari? Bagaimana antum tahu ini hadis diriwayatkan di Sahih Bukhari? Gara-gara jami' yang shaghir, ya gara-gara jami' shaghir. Berarti antum tahu ini ada di Bukhari melalui apa? Jami' shaghir. Jami' shaghir ini marji' umuman. Bisakah antum bilang al-jami' shaghir ini masdar? Enggak. Karena ada yang lebih tinggi dari al-jami' shaghir yang merupakan al-masdar. Al-masadir min as-sunnati min al-masadir an-nabawiyah, min masadir sunnati nabawiyah. Selagi antum bisa rujuk ke yang aqdam, dan ini apalagi di takhrid ini sangat ditekankan. Sangatlah merupakan sebuah aib kalau antum merujuk ke al-jami' as-shaghir padahal ada di kutub musnadah, Sahih Bukhari atau Muslim atau kutub-kutub musnadah yang lain. Fal muhadditsun humul aslu fi hadzal 'urf. Berarti yang diikuti muhadditsun, jangan ikutin yang lain dari yang mentarjihkan masyaqqah enggak. Wa fi ay'ulu nisbil muwafaqah. Ini sekarang beliau mau cerita jenis-jenis atau macam-macam al-ulu an-nisbi. Yang pertama ya, di sini ada 4 nih. Beliau sebutin al-muwafaqah. Apa sih muwafaqah? Al-wusul ila syaikhi ahadin musannifin. Antum sampai ke guru salah seorang musannifin. Beliau contohkan di sini dengan Imam Bukhari. Kan salah seorang ini musannif. Min ghairi tariqi, tapi antum sampai ke gurunya Imam Bukhari bukan melalui beliau. Jadi di sanad antum itu, di sanad antum yang tinggi ini saya enggak akan dapatin ada nama Imam Bukhari. Tapi saya akan langsung dapatin nama gurunya Imam Bukhari. Yang mana Imam Bukhari meriwayatkan darinya. Ay tariqil lati min ghairi tariqihi ay at-tariqil lati tasilu ila dzalikal musannif al-muayyan. Dari selain jalurnya Imam Bukhari atau imam tersebut, maknanya apa? Selain jalurnya yang membuatnya atau menyampaikan dia ke musannif
tertentu tersebut. Beliau akan sebutkan. Mithalu rawal Bukhari an Qutaibah. Sekarang kita ada Imam Bukhari kan? Gurunya siapa? Imam Qutaibah. Gurunya Qutaibah siapa? Malik. Okay. Ya, Imam Bukhari, Qutaibah, Imam Malik. 3 orang. Hadithan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Qutaibah dari Malik. Falau rawainahu min tariqi. Kalau kita riwayatkan dari jalurnya Imam Bukhari, kana bainana wa baina Qutaibah 8. Antara kita dan antara Qutaibah ada 8 orang. Berarti Imam Ibnu Hajar nih sekarang. Kalau beliau ngeriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dari Qutaibah itu, kalau melalui jalur ini antara beliau dengan Imam Qutaibah ada 8 orang. Walau rawainahu dzalikal hadis. Kalau kita riwayatin hadis tersebut, yang hadis yang sama nih ya. Min tariqi Abil Abbas As-Sarraj. Ini orang keempat di sini. Dari jalurnya Abil Abbas As-Sarraj, yaitu muridnya Imam Bukhari. An Qutaibah. Tapi Abul Abbas As-Sarraj ini yang mana beliau adalah muridnya Imam Bukhari yang wafat 313, langsung ke Qutaibah. Berarti kan Abu Abbas ini tinggi juga kan. Jadi dia nggak ngelewatin Imam Bukhari, padahal dia guru dia Imam Bukhari, tapi dia ngelewatin dari atoknya dia atau kakeknya fil ilm, guru daripada gurunya. Langsung ke Qutaibah. An Qutaibah mathalan, contohnya. Lakana bainana, otomatis antara kita dan Qutaibah, kata beliau, antara saya dan Qutaibah, kata Imam Ibnu Hajar, ada 7 orang aja. Kan Ali kan di sini. Ali nih. Yani qalla adadu rijal, yang dari seharusnya 8 jadi 7. Gara-gara ngeriwayatkan dari selain jalurnya siapa? Musannif ini, yaitu Bukhari. Tapi sampai ketemu antara antum dengan Imam Bukhari, ketemu di guru yang sama. Jadi 7. Kan Ali. Ini namanya muwafaqah. Kenapa? Karena antum muwafiq dengan Imam Bukhari dalam syekh ini, yaitu apa? Qutaibah. Terjadi muwafaqah antara antum atau antara siapapun di sini, yang beliau sini kita bilanglah di sini Imam Ibnu Hajar, antara beliau dengan Imam Bukhari ada yang muwafaqah. Maka kita bilang faqad hasala lana al-muwafaqah. Dan begini terjadi yang namanya muwafaqah ma'al Bukhari. Saya dengan Imam Bukhari ada yang namanya muwafaqah, sama-sama meriwayatkan dari Qutaibah fi syaikhihi, yaitu siapa di sini? Qutaibah bi'ainihi ma'ulul isnad. Plus, ini syarat. Harus ada namanya ulu. Jangan sekedar jumpa. Antum bisa atau Imam Ibnu Hajar di sini bisa jumpa tapi jumlah sanadnya sama aja, berarti enggak ulu namanya. Karena kan kita sekarang berada di daerah ulu nih. Ulu muwafaqah, badal ila akhiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fi ail uluwi nisbil badal. Contohnya sama. Imam Bukhari an man? Qutaibah an Malik. Kata beliau, wa huwal wusul ila syekhi kadzalik. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan badal adalah sampainya saya ke guru dari gurunya dengan cara yang sama. Tadi kan antum, tadi Imam Ibnu Hajar sampai ke gurunya Imam Bukhari. Enggak, sekarang ini di badal ini beliau sampai ke gurunya Qutaibah. Yaitu siapa? Imam Malik. Ka'an yaqa'alana dzalikal isnad bi'aini min tariqin ukhra ila al-Qa'dabi an Malik. Jadi sanadnya Imam Ibnu Hajar di sini sampai ke Imam Malik, dan Imam Bukhari juga sampai ke Imam Malik dengan hadis yang sama. Tapi Imam Ibnu Hajar enggak ngelalui jalurnya Bukhari dan enggak jumpa jalurnya siapa? Qutaibah. Tiba-tiba udah ketemu aja di Imam Malik. Ini namanya badal. Kenapa badal? Karena Qutaibah digantiin dengan siapa? Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ini kan ma'ruf, muridnya siapa? Muridnya Imam Malik. Jadi digantiin Qutaibah dengan Qa'nabi. Tapi tinggi enggak? Tinggi, jumlahnya lebih sedikit. Fayakunu Qa'nabi badalan fihi min Qutaibah. Oleh karena itu di sini Qa'nabi di sini statusnya adalah apa? Status pengganti dari Qutaibah. Wa aktsaru ma ya'tabiruna al-muwafaqah badal idza qarana al-ulu. Di sini mayoritas mensyaratkan biar jadi badal itu harus adanya ulu juga, tinggi. Jangan rijalnya sama atau bahkan lebih banyak. Tapi ada badal memang, tapi enggak bisa. Harus ada namanya ulu juga, harus lebih sedikit. Wa illa kalau enggak dimuqaranah dengan enggak ada qarn dengan yang namanya ulu, fasmul muwafaqah badal waqi'un biduni. Secara bahasa ya sah-sah saja disebut dengan muwafaqah dan al-badal. Tapi kan di sini kan sudah menjadi semacam istilah kan, istilah khusus untuk pembahasan ini. Yang ketiga, wa fi ay al-ulu nisbil al-musawah. Ada yang namanya musawah, sama, menyamai. Wa hiya istiwa'u 'adadil isnad min rawi ila akhiri al-isnad ma'a isnadi ahadil musannifin. Ka'an yarwi an-Nasa'i mathalan hadithan yaqa bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 11 nafsan. Yaitu apa? Samanya jumlah isnad dari rawi sampai ke akhirnya. Maknanya apa? Ay al-isnad ma'a isnadi ahadil musannifin.
Samanya jumlah isnad ahadin musannifin dengan isnad orang yang datang setelah musannifin di sini. Anggaplah Ibnu Hajar. Sekarang antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Nasai. Imam Ibnu Hajar sampai ke Nabi 11. Imam Nasai sampai ke Nabi 11. Sama enggak ini? Sama. Padahal zaman beda. Antara wafat 303, ini wafat 852. Tapi kok bisa jumlahnya sama gitu? Berarti isnad Ibnu Hajar tinggi enggak? Tinggi. Kenapa? Karena di sini dia bisa menyamai jumlah kuantiti dari sanadnya atau rijalnya An-Nasai sampai ke Rasulullah SAW. Sama-sama 11. Karena maka fayaqa'u lana dzalikal hadits, kata beliau. Hadis tersebut saya riwayatin dengan apa? Dengan hadis yang sama nih. Dengan sanad yang lain sampai ke Nabi SAW. Yaqa'u bainana, antara kita, antara saya dengan Nabi SAW 11 orang juga. Imam Nasai 11, saya juga 11 katanya. Fanusawin Nasai. Dengan begini saya telah menyamai Imam Nasai. Min haitsu, dari segi apa? Dari segi jumlah. Tamam? Kuantitas. Ma'a qat'in nazar an mulahadhah. Padahal bisa jadi apa? Bisa jadi rijalnya An-Nasai dari segi kualitas lebih kan? Tapi kan kita nggak memandang itu. Kita sekarang lagi mandang kuantitas ini sekarang. Jumlah ada aja. Jangan antum cek, oh ini jumlah sama. Tapi belum tentu. Harus kita lakukan namanya dirasa isnad untuk mengecek yang mana lebih kuat. Enggak, kita di sini, untuk di sini itu enggak dilihat, enggak dipandang. Tapi yang dipandang apa? Oh, jumlah sama. Cukup antum pastikan semuanya ittisal. 11 sama-sama 11. 11. Ibnu Hajar, Nasai sampai ke Nabi 11. Ada inqita'? Enggak ada ittisal. Kemudian kualitasnya hifdhan, dhabtan, imamah. Itu qat'un nazar. Kita enggak lihat itu, kata beliau. Ma'a qat'in nazar an mulahadhati dzalikal isnad al-khass. An-Nasai itu kan. Wa fi ayil ulwi nisbi aidan al-musafa, ini yang keempat. Al-musafa yang keempat. Wa yal istiwa ma'a tilmidhi dzalik. Sama antara Imam Ibnu Hajar dengan muridnya siapa? Tilmidhi dzalikal musannif. Siapa tilmidhi dzalikal musannif di situ? An-Nasai dong. Karena sih kan sama-sama musawah. Anggaplah tilmidh Imam Nasai. Jadi ketemu antara Imam Ibnu Hajar dengan muridnya Imam Nasai. Dan kemudian mereka berdua ketemu di Imam Nasai. Alal wajhil masyruhi awalan. Berarti yang dimaksud dengan al-masyruhi awalan sini adalah yakni fil musawah, pembahasan yang ketiga atau taksim yang ketiga, yaitu apa? Al-musawah. Bukan al-walan di sini, yaitu apa? Di al-muwafaqah, enggak. Wasumiyat musafahatan. Kenapa sih dinamakan musafahah? Musafahah kan secara lughah kan bahasa kan berjabat tangan kan, bersalaman. Kenapa dinamakan musafahah di sini? Ini kan ada janib balaghi kan di muhaddisin, menyamakan, membuat mereka itu buat istilah itu setelah mereka paham balaghah kan. Mereka mentasbihkan sesuatu yang mahsus dengan yang maknawi. Kata beliau, kenapa disebut musafahah? Karena ada biasanya jarat fil ghalib bil musafahah baina man talaqa. Biasanya orang yang ketemu, dua orang yang ketemu pasti, bukan pasti ya, biasanya secara kebiasaan, secara adat saling berjabat tangan. Wa nahnu fi hadhihi surah, dalam surah ini, dalam kondisi ini, ka'anna, seolah-olah kita laqina Nasai, seolah-olah kita berdua ketemu dengan Imam Nasai. Fa ka'anna safahnahu, seolah-olah kita berdua atau kami berjabat tangan atau menyalaminya. Wa yuqabilul ulu bi aqsamihi, sudah dengan demikian telah selesailah pembahasan al-ulu dengan 4 pembahasannya, dengan 4 jenisnya. Kemudian ada yang namanya al-ulu bi sifat, tapi itu enggak dianggap oleh al-Imam Ibnu Hajar. Maka beliau enggak sebutkan di sini. Wa yuqabilu ulu bi aqsamil madhkurin an-nuzul. Kan ada al-ali, ada yang tinggi, berarti ada yang rendah. Sanadnya rendah. Artinya apa? Wasaidnya banyak. Lawannya kan. Kata beliau, al-nuzul apa sih? Ay an-nuzul kathratu adadir ruwah. Wan nazil huwa al-hadits alladhi kathru adadur ruwati fi sanadi. Sanad yang ali itu apa sih? Sanad ali adalah sanad yang banyak jumlah ruwahnya di sanad tersebut. Lawan daripada ali, karena al-ulu qillatu ar-rijal, sedangkan an-nuzul kathratu rijal. Kita sudah bahas tadi sekaligus. Fayakunu kullu qismin, masing-masing dari pembagian daripada al-ali min aqsamil ulu yuqabiluhu, berhadapan dengan qismin, dengan masing-masing dari qismin yang ada di aqsamin nuzul ini. Maka beliau sini udah enggak tafsilin, karena udah otomatis lawannya nuzul.
Sebenarnya seperti syadz dan mahfuz. Ketika beliau bahas syadz, muqabilnya mahfuz atau sebaliknya. Khilafan liman za'ama anna al-'uluwa qad ya'u ghairu tabi'in nuzul. Berbeda dengan yang mengklaim bahwasanya al-'ulu itu bisa jadi terjadi, bisa terjadi tanpa apa? Tanpa tabi' li nuzul. Maksudnya enggak ada talazum, enggak ada muqabalah antara 'ulu dan nuzul, kata ini yang mengklaim ini. Siapa sih yang beliau maksud di sini? Yang beliau maksud di sini adalah Al-Hafidz Zainuddin, syekh beliau sendiri. Guru beliau Al-Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi di Alfiyahnya ya, bukan di nukatnya ala Ibnu Shalah, bukan. Fa in tasharaka rawi man rawa anhu. Ini udah masalah lain. Berarti al-ulu dan nuzul kita sudah selesai. Kita sekarang masuk ke al-aqran, riwayat al-aqran. Kata beliau fa in tasharaka ar-rawi man rawa anhu. Jadi sekarang ada guru, ada murid. Guru dan murid. Kedua-duanya sama-sama meriwayatkan dari seseorang. Oke. Maksudnya guru dan murid ini meriwayatkan dari seorang guru. Ini musyarakah antara rawi dan man rawa anhu. Fi amrin minal umur. Dua-duanya mempunyai kesamaan dalam satu dari beberapa perkara yang berkaitan dengan riwayat. Bukan selain itu. Contohnya apa? Mithlus sin. Guru dan murid ini satu umur. Tamam? Seumur atau berdekatan umurnya. Atau tasyaraka fil luqi, sama-sama ketemu dengan satu syekh. Maksudnya guru dan murid ini sama-sama ketemu dengan satu syekh, bertemu dengan satu syekh. Wal akhdhi an masyayikh, atau sama-sama meriwayatkan dari masyayikh, beberapa orang masyayikh. Ini namanya apa? Fa huwa an-naw'u alladhi yuqalu lahu riwayatul aqran. Maka ini dinamakan dengan apa? Riwayatul aqran. Anggaplah antum apa? Ada dua orang, satu kelas atau satu majelis as-sama', tapi salah satu dari keduanya meriwayatkan dari yang lain. Mereka ini kan namanya riwayatul aqran. Karena mereka ini mempunyai kesamaan dari segi apa? Umur atau kedekatan atau luqi atau studi dari seorang guru atau beberapa orang guru. Dinamakan apa ini? Namanya riwayatul aqran. Kenapa? Karena di sini dua pihak ini, dua orang ini yang terjadi di sini adalah salah satunya meriwayatkan dari yang lain. Dan yang lain ini enggak meriwayatkan dari dia. Jadi ada dua orang, hanya satu yang meriwayatkan dari sahibnya. Jadi enggak ada yang namanya saling meriwayatkan. Adapun kalau saling meriwayatkan ini namanya mudabbaj. Ini makanya datanglah pembahasan mudabbaj. Di sini nanti ada perbedaan antara mudabbaj dan al-aqran. Kata beliau, wa in rawa kullun minhum al-qarinaini 'anil akhar fal mudabbaj. Ini baru. Kalau satu sama lain saling meriwayatkan namanya apa? Al-mudabbaj. Berarti al-hadits ini al-haditsul mudabbaj. Kata beliau di sini di ta'liq, al-aqran hum ruwatul mutaqaribuna fi sin wal isnad. Apa sih aqran? Aqran adalah para rawi yang mereka itu berdekatan umur dan sanadnya. Waqtafa ba'du mitaqarrub fil isnad. Sebagian mereka berkecukupan mendefinisikan aqran di sini adalah adanya saling berdekatan di isnad saja, walaupun enggak di sin. Maknanya apa? Ini dua orang, umur antara keduanya itu mungkin jauh 20 tahun. Tapi kedua-duanya sama-sama mengambil, sama-sama berguru, sama-sama meriwayatkan dari syekh atau guru yang sama. Ini namanya apa? Bagi beliau ini, bagi ba'dihim di sini, ini riwayatul aqran juga. Walaupun dari segi umur agak berjauhan, tapi sama-sama mempunyai apa? Al-ishtirak, sama-sama mengambil atau berguru dari seorang atau beberapa guru yang sama. Jadi di sini ada khilaf. Wa riwayatul qarin 'anil qarin qisman. Riwayat seseorang dari temannya. Qarin di sini kan teman kan? Yang kalau bahasa kita sebaya atau sekelas. Di sini ada dua bagian kata beliau. Dua jenis. Sebenarnya Al-Hafidz sudah jelasin. Kata beliau al-mudabbad an yura kullu minhum 'anil akhar, sebenarnya kan atsani ghairu mudabbad wa yarwi ahadul qarinaini 'anil akhar wa la yarwi al-akhar anhu. Sudah. Wa faidatu hadzal naw' asyana an khata. Apa sih yang Al-Hafidz mungkin enggak jelasin di sini? Apa sih faedah mempelajari ini? Apa faedah adanya nau atau mustalah yang namanya riwayatul aqran atau mudabbad? Kata beliau, kita bahas ini agar ini kan kita ini kan mustaghil bil hadis. Antum baca kitab riwayat, antum mustaghil dengan takhrij, antum baca kitab baca tarjamah masing-masing. Ini kok wafatnya bersamaan, atau ini kok guru kok
ini murid kok wafat lebih dulu dibandingkan gurunya. Ternyata diketahui bahwasanya dua-duanya ini berteman, saling aqran, minal aqran, atau fi tabaqah, satu tabaqah. Kedua-duanya sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama. Tapi salah satu dari gurunya meriwayatkan dari yang lain. Agar nggak terjadi yang namanya kekeliruan. Agar nggak dikira ini salah tulis atau salah atau ada yang namanya dha'f, kekeliruan dari sebagian ruwah yang di dalam sanad itu, maka dibahas, maka ditambah hal ini. Maknanya apa? Hal ini mungkin terjadi dan sudah terjadi dan bisa terjadi. Maksudnya qarin dari qarin bisa terjadi mungkin. Bahkan nanti ada yang lebih parah, lebih sulit dari itu, lebih mungkin susah dibayangkan. Bapak dari anak, atau guru dari murid, tamam? Atau sahabat dari tabi'in. Ini lebih ini kan, lebih luar biasa, lebih ini dibandingkan dengan antara hanya sekedar qarin dari qarin. Kata beliau, wa in rawa kullu minhum ayil qarinaini 'anil akhar fa huwa mudabbaj. Saling meriwayatkan. Wa huwa akhassu min al-awwal. Al-awwal itu apa? Riwayatul aqran. Berarti al-mudabbaj lebih khusus daripada riwayatul aqran. Fa kullu mudabbajin aqran. Berarti hubungannya antara aqran dengan mudabbaj apa? Umum khusus mutlak. Kullu mudabbad aqran, setiap mudabbad adalah aqran, dan walaysa kullu aqranin mudabbajan. Bukanlah setiap aqran itu mudabbaj. Kan kelihatan lebih khusus kan? Wa qad sanafa ad-Darqutni fi dzalik. Ini ta'lif. Wa sanafa Abu Syekh Al-Asbahani, gurunya Abu Nuaim Al-Asbahani, fi alladhi qablahu. Mananya Imam Ad-Darqutni punya nulis mengenai apa tuh? Fi dzalika berarti mengenai al-mudabbad, sedangkan Abu Syekh Al-Asbahani menulis mengenai riwayatil aqran. Zahirnya ini wallahu alam ini sepertinya masih maktut. Ini Rasail. Ini ajza hadithiyah ini, bukan jami' wala musnad, dan bukan juga sunan. Tentunya ajza masuk, ini karya mereka ini masuk ke ajza hadithiyah. Wa idza rawa syekh an tilmidhi sadaqa an kullu minhuma yarwi 'anil akhar falyusamma mudabbajan. Ini masalah. Sekarang kalau ada guru ngeriwayatkan dari muridnya, apakah kan ini kan berarti di sini ada surah masing-masing meriwayatkan dari yang lain kan? Karena guru sekarang meriwayatkan dari muridnya. Tapi untuk hadis tertentu, tapi untuk hadis ini si murid enggak ngeriwayatkan dari guru ini. Sekarang pertanyaannya, apakah ini mudabbaj? Kata beliau, fihi bahthun. Wa zahir, secara zahir ini enggak disebut dengan mudabbaj. Kenapa? Li'annahu min riwayatil akabir. Karena ini masuk ke istilah lain, kata beliau. Ada istilahnya itu riwayatul akabir, riwayat para akabir dari al-asghir. Riwayat senior dari junior. Tapi yang dimaksud senior sini bukan senior ini ya, kayak sekarang adik kelas, kakak kelas, enggak. Maksudnya ulama dari murid gitu. Itu maknanya. Lebih senior dari apa? Dari kedudukan. Al-asghir sini ya ulama, dari al-asghir murid. Wa tadbiju ma'khudh min dibajatil wajhi. Sedangkan at-tadbij diambil dari dibajatil wajhi. Apa sih makna dari dibajah? Dibajah artinya khat, pipi. Pipi ini kan sekarang sama kan? Maksudnya kalau dia bilang pipi, siapapun punya khat. Khat setiap seorang khaddun. Sifatnya itu kan yang kanan dengan yang kiri sama. Maka diambillah dari situ, dari hal yang mahsus ini, digunakan untuk hal yang maknawi ini, yaitu apa? At-tadbij atau al-mudabbaj. Karena sama. Pernah saya baca di Asanidil Misriyin, Sahib Asanidil Misriyin, Syekh Utsama itu melakukan yang namanya at-tadbij, saling tukar riwayat. Jadi beliau meriwayatkan ke Syekh Ahmad Ma'bid, dan beliau juga meriwayatkan ke Syekh Utsama. Kata beliau apa? Fatadabbajna. Itu salah satu tadbij yang ada. Padahal umur beliau ini guru murid. Tapi yang terjadi di situ apa? Saling tukar riwayat di situ. Tapi walaupun di situ mungkin ada semacam tawassu' dalam menggunakan istilah ini. Al-Hafiz bilang di sini wa zahir la. Itu guru murid. Fa yaqtadi an yakuna dzalika mustawiyan. Maka ini berkonsekuensi bahwasanya an yakuna dzalika ini mustawiyan binal janibain. Mesti adanya tadbij ini adanya istiwa, kebersamaan atau musyarakah dari dua sisi ini, yaitu apa? Dua qarin ini. Fala yaji'u fihi hadza.
Maka daripada itu, riwayat seorang guru dari murid atau sebaliknya itu bukan bagian dari apa? Mudabbaj. Jadi harus antum sabit bahwasanya yang dimaksud dengan tadbi' itu qarin dengan qarin. Dua qarin saling meriwayatkan, bukan guru murid. Maksudnya bukan guru meriwayatkan dari murid lantas tadbij sebagaimana yang beliau tarjihkan di sini. Wallahu alam. Wa rawi amman huwa dunahu fis sin. Ini pembahasan lain. Kita sudah bahas al-ulu wan nuzul, kemudian riwayatul aqran, kemudian al-mudabbat. 4 kita masuk ke istilah yang kelima hari ini. Kata beliau riwayatul akabir anis as-saghir. Kita masuk ke riwayatul akabir anis as-saghir. Wa in rawi amman huwa dunahu. Seorang rawi meriwayatkan dari orang yang di bawah dia, yang lebih junior, fisin dari segi umur atau dari segi luqi. Maknanya apa? Dia ini si rawi ini yang lebih senior ini punya luqi syuyukh lebih banyak, tapi dia meriwayatkan dari yang di bawah dia dari segi luqi lebih sedikit. Tapi untuk beberapa hadis, pada hadis tertentu dia meriwayatkan dari orang yang di bawah dia ini, mandunahu ini. Au fil miqdar, juga dari segi apa? Kedudukan di bawah dia, tapi dia meriwayatkan hadis dari orang yang di bawah ini dari segi sin, luqi dan miqdar ini. Namanya apa? Fa hadza huwa riwayatul akabir 'anil asghar. Riwayat akabir dari as-saghir. Kata beliau di ta'liq riwayatul akabir 'anil asghar an yarwi al-kabirul qadr. Seorang yang kedudukannya tinggi atau sudah berumur atau yang ini lebih sepuh fihima al-kabir fihima ya fihima amman dunahu, dari orang yang di bawahnya. Wa huwa katsirun fil muhadditsin. Hal ini banyak terjadi di muhadditsin. Faedahnya apa sih? Faedahnya alla yutawahhaman qilabus sanad, agar kamu waktu ini kan waktu di rosa isnad juga nih, waktu tatbiq hadisi, mungkin antum nanti akan dapatin seperti ini. Yang lebih senior kok ngeriwayatin yang wafatnya lebih duluan, kok ngeriwayatin dari yang lebih muda, ini kok wafatnya belakangan. Jangan heran kan, karena ada yang namanya riwayatul akabir dari as-saghir. Bahkan banyak kata beliau, wa huwa katsirun. Maka setelah ini untuk tatbiq, ketika tatbiq jangan heran, jangan heran sehingga akhirnya menyalahkan. Ada kekeliruan di sini. Wa hadza khata', hadza waham. Enggak, dicek dulu. Tamam? Misal riwayat al-Bukhari an Tirmidzi, an al-Tirmidzi. Contohnya riwayat Imam Bukhari dari muridnya Imam Tirmidzi. Karena memang kalau antum buka Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi ada itu nyebutin waqad sami'a Muhammad bin Ismail hadzal hadits minni. Kata beliau. Hadis ini Muhammad bin Ismail kan Imam Tirmidzi salah satu gurunya siapa? Imam Bukhari. Maknanya apa? Imam Tirmidzi adalah salah satu muridnya Imam Bukhari. Kita dapati di sunannya Imam Tirmidzi ngomong, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail mendengarkan dari aku hadis ini. Sami'a. Tapi di sini kan pembahasan kita di rawa kan. Apakah sekarang yang jadi permasalahan? Di sini Al-Hafidz atau Syekh Mu'alliq di sini mencontohkan bahwasanya di antara mereka-mereka yang minal akabir meriwayatkan dari as-saghir ada Imam Bukhari dan Tirmizi. Meriwayatkan. Kalau riwayatkan artinya apa? Ada. Kalau yang beliau maksud di sini adalah ungkapan Imam Tirmizi waqad sami'a minni Muhammad bin Ismail. Kalau itu yang beliau maksudkan, di sini ada masalah, ada iskal, ada problem. Apa problemnya? Ibarah ungkapan Imam Tirmizi di sini, bahkan ada ungkapan yang lain, tapi dua-duanya masih sama, tahammul. Di sini ada semacam iskal kan. Kecuali yang beliau maksud di sini, Syekh Nur sini yang beliau maksud di sini adalah apa? Dari qarinah yang lain atau di maudhi' yang lain, bukan pada ungkapan Imam Tirmizi yang baru saya sebutkan tadi itu. Artinya apa? Kalau yang dimaksud di sini adalah sami'a minni Muhammad Ismail, di sini ada iskal. Karena di sini sami'a. Tidak semestinya seseorang itu mendengar. Saya dengar dari antum, enggak semestinya saya meriwayatkan. Terus waktu saya meriwayatkan, saya meriwayatkan dari antum. Enggak semestinya. Saya hanya dengar dari antum. Kan gitu. Enggak ada talazum antara sama' dengan riwayah. Karena sama' bagian apa? Tahammul. Apakah setiap orang yang tahammul suatu hadis, menerima suatu hadis, dia riwayatkan? Enggak juga. Sedangkan pembahasan kita di sini apa? Mengenai riwayat, yaitu yang berkaitan dengan ada. Jadi seharusnya kalau contohnya seperti itu apa? Imam Bukhari, mungkin antum dapatin di Sahih Bukhari bahwasanya haddatsani Abu Isa Tirmidzi. Dan itu enggak ada fil waqi', enggak ada di Sahih Bukhari. Tamam? Tapi apapun itu ceritanya, ibarah Imam Tirmidzi itu muhtamil. Mengandung beberapa kemungkinan.
memungkinkan bahwasanya Imam Bukhari memang meriwayatkan dari beliau atau hanya sekedar mendengarkan. Baik itu fi sahih atau di kitab beliau yang lainnya fil adabil mufrad. Itu tergantung, itu ta'alaq tergantung kepada bahth yang matlub, yang perlu kepada yang namanya bahth di apa? Tahqiq. Kata beliau sini wa min jumlati hadzal naw'. Sudah selesai al-kabir anil asghir. Beliau sekarang mau mengkhususkan lebih spesifik lagi nih sekarang. Karena ini sekarang pembahasan yang akan datang ini masih masuk di bawah al-kabir anil asghir juga. Cuman lebih khusus. Kata beliau wa minhu ay min jumlati hadzal naw', yani al-akabir anil asghir. Wa huwa akhassu min mutlaqi, lebih khusus dari mutlak. Kan kalau dibilang al-akabir anil asghir sebenarnya itu mutlak kan. Karena itu mengandung guru dari murid, itu satu. Mengandung juga bapak dari anak atau sahabat dari tabi'in. Senioritas secara umum. Tapi di sini senioritas dari junior jadi junior secara apa? Lebih khususnya apa? Bapak dari anak. Riwayatul aba anil abna kata beliau. Wa sahaba anit tabi'in. Wa syekh anit tilmidhihi. Seorang guru daripada tilmidnya. Dan masuk juga al-kabir anil asghir itu enggak mesti guru dari murid juga sih. Antum sekarang talib nih sekarang. Kemudian ada seorang ulama. Seorang ulama ini antum enggak belajar sama sekali dari beliau. Tiba-tiba beliau datangin antum. Antum statusnya masih talib. Atau status antum sama dengan muridnya dia. Tapi antum enggak pernah berguru dengan dia. Ketika beliau yang alim ini meriwayatkan dari antum asghar, antum shaghir, beliau kabir. Ini masuk di al-akabir an al-asghir. Sekarang pertanyaannya, apakah ini surah ini yang barusan saya sebut ini riwayatul syekh dari tilmid? Enggak. Kenapa enggak? Karena antum enggak pernah bertatalmud dari beliau. Tiba-tiba beliau belajar dari antum atau ngambil faedah dari antum atau meriwayatkan dari antum. Jadi enggak semestinya al-asghir anil akabir itu syekh dari murid, enggak semestinya. Tamam? Tapi apa? Yang lebih umum dari itu bisa jadi syekh dari murid juga, bisa jadi juga seorang alim dari seorang pelajar yang belum pernah belajar dari alim ini. Ya, wa minhu, tamam itu sudah. Wa nahwi dzalik. Wa fi aksi kathrah. Wa fi aksi apa? Al-akabir al-asghir anil akabir, tentu itu asal. Biasanya memang yang lebih muda meriwayatkan dari lebih tua atau yang masih pelajar meriwayatkan dari seorang alim. Yang begitu yang dari segi kedudukan. Tamam? Wa fi aksi kathratun li'annahu wal jaddah al-masluka al-ghalibah, karena aks yaitu apa al-asghir anil akabir banyak kata beliau karena itu memang merupakan al-jaddah yani at-tariq atau jalur al-maslukah, jalur yang memang biasanya memang dilalui atau ditempuh oleh apa? Oleh para ruwah. Wa minhu man rawa an abihi an jaddihi. Di antara pembahasan ini juga yaitu apa? Riwayatul. Wa minhu di sini apa? Al-asghir anil akabir. Hanya saja beliau mau menyebutkan di sini semacam lataif isnadiyah. Riwayat anak dari bapaknya, dari kakeknya, dari jad. Ini sekarang kan masuk pada pembahasan riwayat al-asghir dari al-akabir. Yang beliau maksud dengan qaulihi kathrah itu yang banyak terjadi. Hanya saja ini kan termasuk jarang. Banyak tapi ini yang jarangnya. Yang jarang dari yang banyak yaitu apa? Anak dari bapak dari kakek. Sering terjadi enggak? Enggak sering, tapi banyak. Soalnya bukan mayoritas keadaan sanad seperti ini. Wa faidahnya apa? Wa faidatu ma'rifati dzalika tamyiz baina maratibihim. Faedahnya adalah at-tamyiz baina maratibihim, untuk mengetahui maratib-maratib mereka. Wa tanzilun nasi manazilahum, agar memposisikan mereka sesuai dengan posisi-posisinya atau kedudukannya. Waqad sannafa al-khatibu fi riwayatil aba 'anil abna. Beliau sini akan nyebutin 3 karya tulis atau 3 karya untuk pembahasan ini. Al-Khatib, kemudian Al-Imam Al-Ala'i, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi 3-tiganya saya lam aqif 'alaiha. Wa afrada juz'an latifan min riwayati sahabi 'anit tabi'in. Beliau juga nyebutin atau nulis 1 juz'un yang latif pada riwayat seorang para sahabat dari para tabi'in. Wa jama' al-Hafidz Ibnu Shalah
Wa jama' al-Hafidz Shalahuddin Al-Ala'i min al-mutaakhirin. Setelahnya datang wafat Imam Ibnu Shalah, Imam Al-Ala'i wafat 761. Setelah Al-Khatib, setelah beliau nulis dua tasnif, yaitu Al-Aba, Al-Anil Abna, kemudian As-Sahabat dari Tabi'in. Kemudian datanglah Al-Hafidz Shalahuddin Al-Ala'i, penulis Al-Marasil dan lain sebagainya. Minal mutaakhirin wafat 761, mujalladan kabiran fi ma'rifati, mengenai apa? Man rawa an nabi, yang meriwayatkan dari bapaknya dan dari kemudian dari bapaknya, dari atoknya daripada Nabi SAW. Dan beliau waqassama aqsaman, beliau bagi kepada beberapa bagian. Fa minhu ma ya'ud dhamir fi qawli an jadi, kadang-kadang an abihi an jaddihi, maknanya di sini apa? Qawli an jaddihi ala rawi. Ketika di situ antum ketemu an jadd di sini, an jaddil ab, bukan an jaddihi huwa. Maka kata beliau, ma ya'ud dhamir fi qawli an jaddihi, yani an jaddi rawi ala rawi. Syuf, an jaddi ala rawi. Berarti kalau maknanya apa? Kalau dia bilang di situ di suatu sanad an jaddi ay jaddur rawi. Yang seperti ini ada enggak? Ada. Wa minhu, ini yang kedua. Jadi dua-duanya ada. Jangan setiap kalimat jaddihi antum pahami, oh berarti di sini al dhamir ya'udu ila aqrab madhkur, yaitu apa? Jaddil ab. Ini enggak muttarid. Akan tapi bagaimana? Kalimat jaddihi bisa mengandung dua kemungkinan. Bisa jaddir rawi, bisa jaddil ab. Beliau sebutkan sini ma ya'udu ala rawi, yang kedua ma ya'udu, wa minhum ma ya'udu dhamir fi ala abihi, ala abir rawi. Berarti apa? Jaddihi an jadi ay an jaddi abir rawi. Yang pertama jaddihi ay jaddir rawi. Gimana saya mengetahui? Kata syuf, wa bayyana dzalika wa haqqaqahu. Ya, di kitab ini beliau jelasin. Ini ke jaddi rawi atau ke jaddi abi, itu saja. Wa kharaja fi kulli tarjamatin haditsan marwiyah. Apa makna tarjamah? Yaitu silsilatus sanad. Kan beliau nyebutin kan sanad. Setelah sanad beliau menyebutin apa? Haditsan. Satu hadis saja dari riwayatnya. Wa qad lakhastu kitabul mazkur. Ini kitab yang ketiga di sini. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab. Itu yang kita al-washful mu'alam itu, wallahu alam, sepertinya masih maktub. Wa baina dzalika wa qad lakhastu kitabul mazkur. Saya telah mentalkhis kitab tersebut, kitab Al-Ala'i itu saya sudah talkhisin, kata Ibnu Hajar. Wa zidtu, dan beliau tambah tarajim katsiratan jiddan, tarajim sanad-sanad yang lain yang mana sanad itu sifatnya itu seperti ini. Rawi an abi an jaddihi wa aktsaru mawqa'an fi tasalsalat. Setelah beliau kan sudah observasi, sudah ngecek, sudah meneliti, beliau dapatin istilah itu atau tasalsul, deretan atau rentetan seorang rawi dari bapaknya ila akhirih, itu ada 14 aban. Berarti 15 sama si rawi ini. Kemudian baru rawi lain. An fulan sampai berapa kali? 14. 14 orang ini semuanya anak bapak. Oke. Waqtar mawqafi tasalsalat fi riwayat anil aba bi 14 aban. Terus saya sini 05 apa? Tapi yang ini ya, yang al-washul mu'lam saya ada dapati, walaupun kitabnya itu belum aqif alaihi. Ada satu komunitas nyebutin bahwasanya kitab ini dicetak di Kuwait tahun 88 di Maktabatil Mu'alla atau Al-Ma'la tahun 88. Mungkin kalau siapa yang dapatin nanti bisa. Wallahu alam setelah itu ada dicetak atau enggak. Ini tahun 88. Sekitar 34 tahun yang lalu. Tamam? Bitahqiq Faisal Al-Jawabirah. Hanya itu. Kemudian wa in ishtaraka thnani an syaikhin. Ini masih berkaitan dengan yang sama, dengan sifat isnad. Kita tadi mulai al-ulu wa tadbid, al-aqran, kemudian al-asghir, al-akabir an asghir, al-asghir an al-akabir, yaitu ab an ab, rawi an ab an jad. Kemudian apa lagi? Sudah 5, sudah. Ini sifat yang keenam untuk sanad. Pada hari ini kata beliau wa in ishtaraka thnani an syaikhin. Dua orang nih ngeriwayatin dari seorang syekh. Tamam? Wa taqaddama mautu ahadihima 'ala al-akhar. Tapi kedua orang ini kan dua orang nih. Ini kan dari syekh. Salah satu dari dua orang ini wafatnya itu sudah wafat duluan. Kemudian yang kedua wafatnya itu antara keduanya itu jauh. Syuf. Wa taqaddama mautu ahadihima 'ala al-akhar. Yang pertama wafat atau salah satu dari keduanya itu sudah wafat, fa huwa sabiq wal lahiq. Sabiq wal lahiq.
Contohnya biasanya dicontohkan dengan seseorang meriwayatkan dari muridnya. Kemudian ini kan seorang guru meriwayatkan dari murid. Ini guru di murid. Kemudian ini cucu, yang orang kedua ini cucu dari si murid ini. Karena ini guru ini senior antara guru ini dengan si murid ini paut berapa umur, berapa tahun, kemudian si guru wafat. Tapi guru ini kan udah pernah ngeriwayatin dari si murid ini. Ini masih hidup, masih segar apa semua. Kemudian dia punya keturunan, punya cucu. Dan dia masih hidup, cucunya sempat ngeriwayatin dari dia. Sekarang antara wafat si guru, si murid ini dengan wafat cucu ini jauh. Maka ini sabiq, yang kedua lah hik. Sabiq kan yang duluan, lahik kan yang datang nyusul. Oke. Wa aktsaru ma waqafna alaihi min dzalika ma baina ar-rawiyaini fihi fil wafah min 150 sana. Syuf, tengok. Antara yang orang kedua tadi itu yang wafat duluan dengan yang wafat belakangan 150 dari segi wafat ya. Maknanya setelah yang pertama wafat 150 tahun kemudian yang lahiknya wafat. Maka kata beliau, aktsaru ma waqafna 'alaihi min dzalika ma baina rawiyaini, bukan antara guru dan murid ya, tapi antara kedua rawi yang sama-sama meriwayatkan dari satu orang ini fil wafati 150 sana, 150 tahun. Wa dzalika, kenapa sih? Beliau mau buktiin, bukan hanya sekedar teori kan? Mana buktinya? Pernah terjadi enggak? Iya, pernah terjadi. Beliau nyebutin sekarang ini. Annal hafidz as-silafi, bukan as-salafi ya. Istilaf nisbah ke itu ada cerita kasus, ada yang disebutkan gara-gara ini ada cacat di mulut, silafah atau dan lain sebagainya, atau ada apa pendapat lain. Wa dzalika annal hafidz as-silafi wafat tahun berapa coba? 576. Lihat 576 nih wafatnya silafi. Sami'a minhu Abu Ali al-Bardani ahadu masyayikhi. Jadi sekarang kita tokohnya ini sekarang orang tengah di sini Al-Silaf ini. Dia punya guru namanya Abu Ali Al-Barodani. Wafatnya tahun berapa coba? 498. Anggaplah tahun 500. Maka beliau bilang sini Rasul Khamsimi'ah. Ini guru enggak? Guru. Tapi si guru ini ngeriwayatin dari muridnya yang namanya Al-Silafi ini. Yang masyhur dengan Al-Silafi ini, namanya Ahmad bin Muhammad ini. Syuf, maka dia bin Silafah, bin Ahmad Al-Silafah. Kemudian kemudian beberapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, warawahu anhu wa mata. Kemudian siapa ini? Al-Bardani wafat tahun 500 kan. Kemudian thumma kana akhiru ashabi silafi sama, murid silafi yang paling kecil, yang paling junior, itu siapa namanya? Bisa sibtuhu. Yang sibtu cucu, bukan anak. Namanya Abul Qasim Abdurrahman bin Makki. Oke. Wa kanat wafatu, kapan wafatnya Al-Makki ini? Abul Qasim Abdurrahman bin Makki ini tahun 650. Sekarang antara 650 kurang 500 berapa? 150 tahun. Ditambah lagi, biasanya ini orang tengah ini, siapa seperti Silafi ini umurnya panjang. Tengok dia lahir tahun 476. Berapa tahun umurnya? 104 tahun. Silafi lahir tahun 472, wafat 576. Berarti umurnya 104 tahun. Gurunya yang senior ngeriwayatin dari dia kemudian wafat. Kemudian dia udah sepuh semua, dia sampai punya cucunya yang ini paling kecil ngeriwayatin dari dia. Dia punya murid dua orang murid antara wafat keduanya ini 150 tahun. Subhanallah. Status gurunya yang pertama itu tadi, gurunya yang kita sebutkan tadi, otomatis kan murid kan rawi anhu. Tamam. Wa min qadimi dzalika. Ini satu contoh. Beliau mau contoh yang lain terjadi, tapi walaupun mungkin enggak sampai 150 tahun kan, tapi termasuk banyak. Wa min qadimi dzalika, sebelum kasus Silafi ini udah pernah terjadi di Imam Bukhari. Al-Bukhari hadatsa an tilmidhi Abil Abbas As-Sarraj. Ngeriwayatin dari siapa nih? Dari Abil Abbas As-Sarraj yang baru kita sebutin tadi, yang wafat 313. Asya, bukan satu riwayat doang, beberapa riwayat di kitab siapa? Di kitabnya At-Tarikh wa Ghairihi. Mungkin di Sahih Bukhari enggak, wallahu alam. Tapi beliau nyebutin sih fi At-Tarikh wa Ghairihi. Wa mata, siapa nih? Abu Sarraj wafat tahun berapa? Imam Bukhari wafat 256 kan? Wa mata sana 60 wa 500.
Tamam? Wa akhiru man haddatsa 'anis Sarrat. Sekarang berarti ini tokohnya siapa nih? Ini sekarang ininya Abu Sarrat nih. Abul Abbas As-Sarrat nih sekarang ininya. Imam Bukhari gurunya ngeriwayatin dari dia. Berarti rawi anhu. Kemudian dia punya murid lain wafat tahun berapa? Siapa namanya? Abul Husain Al-Khaffaf. Wafat tahun 393. Lihat. 393 kurang 256 berapa? Kata beliau apa? Wa mata sanat 93 wa 300. Syuf 393. Wa ghalibu berapa? Berarti berapa? 393 13 kurang 6 7 8 kurang 5 3 Subhanallah 137 tahun. Syuf tazai antara wafat Imam Bukhari dengan yang mana beliau juga pernah ngeriwayatin dari muridnya itu Abul Abbas As-Sarrat. Kemudian antara beliau dengan muridnya yang terakhir saya itu Abul Husain Al-Khaffaf yang wafat tahun 393, antara wafat keduanya 137 tahun. Antara Sabik dan Lahid 137 tahun. Wa mata sanah 93 wa 300 wa ghalibu ma yaqa' min dzalika anal masmu'. Biasanya. Kok bisa sih sampai kayak gini? Kata beliau, ghalib. Biasanya ini terjadi ma yaqa' min dzalika anal masmu'a minhu. Di situ siapa? Kalau di contoh kedua al-masmu' minhu al-Hafidz Salafi. Di contoh yang kedua al-masmu' minhu Abul Abbas As-Sarrat. Al-masmu' minhu qad yata'akhkharu ba'da ahdi rawiyaini. Wafatnya itu biasanya wafat setelah salah satu dari dua rawi itu. Makanya contohnya itu biasanya itu dengan guru ngeweten dari murid. Gurunya dulu wafat, terus si murid ini masih hidup. Kemudian dia punya murid banyak, murid lebih antara umur dia dengan yang murid terakhir itu jauh. Ya udah. Syuf ta'akhkhar wafatu anhu zamanan hatta yasma'u minhu ba'dul ahdath. Sehingga apa? Yasma' minhu, sehingga dia mendengarkan ba'dul ahdas. Ini apa makna ahdas? Hadatsusin. Tahu, ahdas ini bukan kasus-kasus atau kejadian-kejadian ya. Tapi al-ahdas ini jamak dari hadath. Kan di hadis itu apa? Saat minggu ahdatul asnan, di hadis masalah hadis khawarij itu ahdatul asnan. Ketika beliau mensifatin ba'dul khawarij. Wa ya'ishu ba'da sama'. Siapa nih si ba'dul ahdath ini? Anak-anak muda ini atau anak-anak kecil tapi sudah mumayyiz, seperti siapa? Abul Husain Al-Khaffaf tadi, kemudian Abul Qasim Abdurrahman Ibnu Maki. Ini contoh ba'dul ahdath yang beliau masuk. Umurnya terpaut jauh dengan si guru. Oke? Hatta yasma' minhu ba'dul ahdath wa ya'isha ba'da sama'. Dan dia hidup setelah dia dengarin. Dahron tawilan, umurnya panjang, muammar nih. Seperti tadi kan, 100 berapa tahun? 104 tahun. Kemudian tawil fa yasul min dzalika nahu hadhil muddah. Oleh karena itu ini mudah ini 150 tahun, 137 tahun. Inilah faktornya. Inilah faktornya kenapa bisa terjadi hal itu. Kemudian kita masuk terus, kita lanjutkan. Oke, sedikit lagi. Wa in rawa rawi an itsnaini muttafiqai ism. Sekarang masalah namanya pembahasan namanya al-muttafiq wal muftariq. Kalau seorang rawi meriwayatkan dari dua orang nih, tapi dua-duanya punya nama yang sama. Orangnya beda kan, tapi namanya sama. Atau itu satu, atau dua orang ini punya nama yang sama, punya nama bapak yang sama juga. Ini yang kedua. Atau dua orang ini, si rawi ini ngeriwayatkan dari dua orang, dan dua orang ini mempunyai kesamaan dari nama bapak dan nama kakek. Oke, ini ada 3 surah. Atau punya, ini surah keempat, punya nama yang sama, bapak yang sama, kakek yang sama, nisbah yang sama. Kan? Apa kata Syekh Muhammad sini? Samaul musannif fi ma ya'ti 121 muhmal. Wa yadkhulu fi hadzal muttafiq wal muftariq. Sebenarnya kalau muhmal aja sebenarnya surah pertama doang. Ahmad contohnya. Haddatsani Ahmad itu kan muhmal. Maknanya muhmal dari nasab, nisbah. Ini Ahmad bin siapa? Enggak tahu. Ahmad doang udah. Kadang-kadang itu sering kan. Itu kadang-kadang harus dihafal kalau disebutin di sahabi. An Abdullah qala sami'tu Rasulullah SAW. Siapa Abdullah? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau Sufyan, siapa? Ats-Tsauri contohnya. Atau kalau nanti saya Imam Ahmad, Imam Bukhari kalau nyebutin Ahmad itu di Bukhari siapa? Itu baru banyak. Nanti kita akan sebutin. Itu muhmal. Wa sayati tafsilu 129. Oke. Wala yatamayyaza bima terus kita lanjutkan wa in rawa yani itsnain mutafarriqan
Walam yatamayyaza. Ini dua ini punya kesamaan dalam hal-hal tersebut, dalam 4 surah itu kan. Walam yatamayyaza, saya nggak tahu yang mana ini. Siapa ini sini? Apa makna lam yatamayyaza? Kita harus cari pembeda antara keduanya. Saya cari nama sama. Oke. Coba bapaknya. Oh, sama juga. Masalah. Cuma atonya sama, nisbah sama. Udah. Mungkin bisa dicari juga perbedaan mungkin dari segi hirfah bisa. Atau dari segi sifat bisa, sifat tubuh. Coba ada yang awar, ada yang pincang. Dengan hal tersebut bisa mumayyiz. Tapi anggaplah nggak ketemu mumayyiznya. Apa yang mentamyiz, yang membedakan antara kedua. Kita mau bedain nih. Nggak ketemu. Ini yang beliau maksud. Walam yatamayyaza bima yakhussu kullan minhuma. Kita mau bedain, nggak ketemu. Fa in kana, dilihat dulu. Kita nggak ketemu sekarang apa yang membedakan antara kedua orang ini. Dilihat dulu. Kalau dicek, setelah dicek ahwalnya jarh wa ta'dilan, dua-duanya thiqah. Oh, dua-duanya thiqah. Khalas, la yadur. Udah nggak usah sibuk antum nyari. Antum lagi diurus isnad nih sekarang. Nggak ketemu apa yang mentamyiz antara keduanya. Tapi antum dapati dua-duanya masing-masing adalah thiqah. Sudah. Tinggalkan yang jelas dua-duanya thiqah. Wa min dzalika mawqa'a fil Bukhari. Yang yadur kapan? Kalau salah satunya thiqah, salah satunya dhaif, ini yang bermasalah. Kata beliau, wa min dzalika mawqa'a fil Bukhari. Contohnya apa yang terjadi pada Imam Bukhari fi riwayat an Ahmad ghairi mansub. Kata Imam Bukhari an Ahmad. Siapa sih? Ahmad ghairi mansub. Ini muhmal enggak? Ini muhmal namanya. Ghairi mansub an Ibnu Wahbin. Ahmad an Ibnu Wahbin. Antum nanti kalau suatu sanad Imam Bukhari ketemu Ahmad bin Wahbin. Tapi kalau fi Sahih Bukhari udah antum enggak usah coba-coba nyari. Enggak usah coba-coba yang ngelakuin yang namanya dirasa isnad di Sahih Bukhari atau Muslim kan sudah. Cuman pengen tahu aja siapa si Ahmad ini. Bukan untuk tahu untuk tad'if atau tasghif tasghih. Fa inna imma Ahmad bin Shalih yang pertama atau Ahmad bin Isa. Jadi ini untuk semacam wawasan aja. Pertama kalau enggak dia Ahmad bin Shalih atau Ahmad bin Isa. Atau itu contoh pertama. Kalau Ahmad dari bin Wahbin itu berarti siapa? Ahmad, kalau enggak Ahmad bin Shalih, Ahmad bin Isa. Contoh kedua, an Muhammad ghairu mansub. Imam Bukhari bilang an Muhammad. Siapa itu? Kata beliau, ya, Muhammad an ahli Iraq nih sekarang. Itu redaksinya. An Muhammad an ahli Iraq. Siapa sih Muhammad ini? Fa innahu imam Muhammad bin Salam, itu satu. Atau Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli atau adz-Dzuhali. Ini contoh dua. Wa qad istaw'abtu dzalika fi muqaddimati syarh Bukhari Shalah. Kita antum enggak perlu ada masyaqqah untuk nyari referensi di sini, buka aja. Kan punya semuanya, punya Fathul Bari, punya Hudassari atau Hadisari kan. Silakan buka di situ. Lihat di fihrisnya tepatnya di pembahasan ini. Jelas ya? Wa man arada lidzalika dhabitan kulliyan yamtazu ahaduhuma 'anil akhar fa bi ikhtisasihi. Siapa yang ingin mengetahui dhabit yang sifatnya kulli untuk hal ini atau untuk pembahasan ini, yamtazu dengan kulli ini atau dengan dhabit kulli ini dan kaidah umum ini, dia akan membedakan, bisa mengetahui mendapatkan pembeda antara kedua rawi ini. Yamtazu ahaduhuma 'anil akhar fa bi ikhtisasi. Ini salah satu qarinah. Contohnya ada saja sih rawi ini dia enggak punya kecuali satu guru aja. Ya sudah, kalau fa bi ikhtisasi ay Syekhul Marwi. Atau kadang-kadang seorang guru enggak punya kecuali satu murid. Tamam? Seorang guru namanya Zaid. Dia punya satu murid namanya Bakr. Jadi kalau Bakr bilang Zaid, sudah pasti Zaid ini. Oke. Atau kalau dia nyebutin Bakr, sudah pasti pas Bakr ini. Kalau dia enggak punya murid kecuali Bakr. Itu yang dimaksud dengan ikhtisas. Maka dia bilang fa bi ikhtisas ay Syekhul Marwi anhu bi ahadihima, dengan salah satu dari keduanya. Dengan salah satu dari keduanya yaitu ahadihima di sini apa? Asy-syaikhain atau ar-rawiyaini. Ya tabayyanul muhmal. Ketika ikhtisas ini sudah diketahui di kutubi rijal kan dijelasin ini mukhtas bi fulan. Ada di muhmal itu akan ya tabayyan. Sebenarnya yang dekat dengan ini siapa namanya? Al-Imam Al-Mizzi. Sebenarnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi juga sahib Al-Kamal yang akhirnya ditahdzib oleh Al-Mizzi juga itu jelasin itu ketika nyebutin para guru dan para murid. Man rawa anhu wa man rawa anhu. Nah, rawa'an atau rawa anhu. Rawa'an fulan
itu isti'ab karena beliau di situ mengklaim ya, atau kita bilang mencobalah untuk melakukan namanya isti'ab, nyebutin secara keseluruhan masing-masing guru dari rawi. Begitu juga masing-masing murid dari rawi, plus beliau jelasin ini dengar nggak dari fulan, atau ini disebut wahwa min aqrani, wahwa min syuyukhi, itu dijelasin. Jadi ini salah satu alat, satu referensi yang membantu antum untuk menta'yin atau untuk mentamyiz antara mereka-mereka yang seperti ini sifat. Wa mata lam yatabayyan dzalika aw kana mukhtassan bihi ma'an fa ishkaluhu syadid. Nah, ini yang masalah, jadi masalah ketika enggak diketahui dzalik, atau antum enggak tahu aw kana mukhtassan bihima, atau rawi ini mukhtas dengan masing-masing dari dua rawi ini, dari dua syekh ini, ma'an bihima, mukhtassan bihima ma'an, fa ishkaluhu syadid. Ini kan iskalnya lebih syadid. Fa yarja'u fi ila al-qara'in. Jadi antum harus dapatin qara'in. Qara'in gimana sih? Qara'in yang dimaksud di sini adalah dari riwayat-riwayat yang lain. Jadi antum jangan fokus di riwayat ini. Coba antum uraikan seluruh riwayat rawi ini. Jangan-jangan biasanya dengan amaliyah ini, dengan proses ini, antum akan dapatin, kan sekarang ini kan muhmal nih. Ketika antum mencari di riwayat yang lain, apalagi sekarang udah ada syamilah, tulis saja Ahmad an fulan, contoh di Tabarani. Antum kan nanti di tempat lain ada Ahmad bin fulannya dari guru yang sama. Oke. Sekarang sudah ada alat. Nah, itu. Beliau sudah sebutin qara'in, yaitu apa, dengan mengecek riwayat-riwayat yang lainnya. Wan nadharil ghalib. Sini saya tulis apa? An-nashi' minha ay an-nashi' wan nadharil ghalib an-nashi' minal qara'in. Yang mana an-nadharul ghalib, yang tumbuh, yang datang dari al-qara'in. Al-qara'in yang ada. Wan nadhar fi riwayatihi, ini yang saya sebutkan tadi, dengan melakukan tinjauan pada riwayat-riwayat rawi ini. Fakathiran ma ya'ti, biasanya ma ya'ti mumayyazan. Biasanya kalau antum melakukan uraian itu atau ngecek riwayat-riwayat lain, biasanya ada di situ mumayyiz, yang membedakan antara dua rawi yang bersamaan. Mumayyazan fi ba'dihha, tamam. Wa in rawa an syaikhin hadithan. Ini pembahasan kita terakhir. Ini pembahasannya mengenai apa ini? Seorang syekh tapi dia mengingkari riwayat muridnya. Dia bilang, enggak, saya enggak pernah ngeriwayatin ini. Jadi itu surahnya ya. Kata beliau, wa in rawa an syaikhin hadithan. Dia meriwayatkan sebuah hadis atau suatu hadis dari seorang syekh. Fajahada syaikhu marwiyahu, ma'na jahada ay ankara. Syekhnya mengingkari riwayatnya itu. Enggak, saya enggak pernah ngeriwayatin ke kamu ini kok. Atau dia bilang, enggak, ini bukan riwayat saya, itu surahnya. Fa in kana jazman, nah di sini ada beberapa keadaan. Di sini beliau tuliskan beberapa keadaan, dua keadaan. Fa in kana jazman, kalau juhdun di sini, ini kan jahdul mata' bukan juh. Jah ya, bi fathil jim. Kalau beliau fa in kana al-jahdu jazman. Jazman di sini sifatnya tegas ya, pengingkarannya tegas. Ka'aniyak, contohnya apa? Kadzaba alayya. Nah, ini kan parah. Au ma rawaitu hadza, ini dua. Yang ketiga au nahwa dzalik, dan lain sebagainya. Intinya maknanya difahami dari ungkapan tersebut, memang dia tegas bahwasanya mengingkari riwayatnya. Fa in waqa'a mithlu dzalik, kalau ini terjadi dari syekhnya itu, rudda dzalikal khabar, maka ditolaklah khabar tersebut. Kenapa? Likadhibi wahidin minhuma, karena salah seorang dari kedua ini. Siapa kedua wahidin minhuma? Yakni ar-rawi wa syekh. Ini pasti dari satu dari kedua orang ini, baik murid atau guru, ada yang bohong. Kita enggak bilang murid bohong atau guru bohong. Maknanya apa? Salah satu pasti ada yang bohong. Kalau enggak murid ya guru, kalau enggak guru ya murid. Maka kata beliau, likadhibi wahidin minhuma. Karena kemungkinan bohong ini adalah, makanya kita tolak riwayat ini. Oke, dengan redaksi ini. Bukan karena, makanya kita bilang la bi'ainihi, bukan karena kita menuduh gurunya bohong, atau kita bilang muridnya bohong, enggak. Tapi apa? Karena memang kebohongan pasti ada, baik kebohongan itu mubaham, kita enggak tahu siapa yang bohong, tapi pasti ada. Maka kata beliau la bi'ainihi, bukan dengan ain, bukan dengan orang tertentu. Wala yakunu dzalika la bi'ainihi mayan. La wala yakunu dzalika qadihan fi wahid minhuma lita'arud. Sekarang apakah dengan kita menghukumi adanya dusta pada salah seorang
dari dua orang ini, maknanya kita melakukan yang namanya qadah, kita qadah atau jarh pada salah seorang keduanya? Enggak juga. Kenapa? Karena masih ada ta'arud. Jadi enggak otomatis si gurunya langsung majruh, enggak otomatis muridnya majruh, enggak. Kita sekarang enggak lagi menjarahkan keduanya, tapi kita menolak karena dusta pasti ada pada salah seorang dari keduanya walaupun ala wajhil mubaham. Itu yang pertama. Berarti mardud enggak riwayatnya? Mardud. Karena alasan atau faktor yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, au kana jadu ihtimalan. Dia mengingkari tapi pengingkaran ini difahami secara ihtimal. Apa sifatnya ihtimal? Masih kemungkinan. Enggak pasti, enggak terang-terangan dia mengingkari, bilang dusta dan sebagaimana pada keadaan pertama. Contohnya ka'an yaqul, ma azkuru hadza. Saya enggak ingat katanya. Dia dengerin muridnya bacain hadis, haddatsana fulan, disebutin nama dia. Ma azkuru hadza. Dia bilang, saya enggak ingat. Atau saya enggak pernah nyebutin. Aula arif, aku enggak tahu ini katanya. Padahal dia sebutin nama dia kan, si guru ini nyebutin, si murid itu nyebutin nama dia, yaitu gurunya. Qubila dzalikal hadits fil ashah. Diterima enggak hadisnya? Terima. Fil ashah. Berarti ini ada khilaf enggak? Ada khilaf. Berarti ada yang bilang la yuqbal juga, tapi fil ashah berarti khilaf di sini kalau kita gunain kaidah yang ada di mustalah Syafi'iyah berarti khilafnya qawi. Wallahu alam di sini ya. Al-Hafidz bilang sih kadang-kadang dia bilang as-sahih, kadang-kadang bilang dia ashah, tapi enggak ada yang menjelaskan apa yang beliau maksud dengan sahih wal ashah. Li'anna dzalika yuhmalu ala nisyani syekh, karena hal itu bisa jadi itu karena si syekhnya yang lupa. Kan bisa jadi kan kemungkinan syekh itu lupa, lantas dia bilang saya enggak ingat. Ya bisa jadi syekhnya lupa, atau la arif, ya lupa juga. Di sini kan ingkar di sini jazman enggak? Ingkarnya enggak jazim. Tapi apa? Ingkarnya apa? Muhtamil. Muhtamil karena dia muhtamil atas mengandung dua kemungkinan itu. Wa qila lain, ini pendapat kedua. Makanya bilang al-ashah. Ini pendapat kedua. Kalau kondisinya seperti ini, la yuqbal, enggak diterima. Siapa yang enggak terima? Di sini yang enggak terima Syafi'iyah ini. Kalau jadi di sini al-Imam Syafi'i al-hadis alal awal. Berarti yang pertama yang ditarjihkan oleh Imam Hajar itu adalah pendapat Syafi'iyah. Ini yang kedua ini siapa ini? Imam Abu Hanifah ini, Hanafiyah. Wal Hanafiyah ala tsani ay adam qabul hadis. Berarti kalau pendapat kedua ini siapa? Al-Ahnaf. Kenapa? Li'anna inkar al-asli. Karena al-asli di sini yang dimaksud dengan al-asl fi ibarah Syekh Nur adalah asy-syekh. Sama dengan kalau kita di mawaris al-asl, ya itu siapa? Al-ab wa in ala. Atau al-asl, ya, atau di kitab-kitab lainnya atau kitab fikih di al-asl yang dimaksud dengan apa? Karena ada di sila Imam Suyuti atau siapa ini? Wa yatba'ul far'u fi intisabin abah wa li ummin fi riq wal hurriyah. Di situ dia ta'birkan dengan al-far'. Muqabil far' apa? Al-asl. Tapi itu anak dan bapak. Tapi al-aslu di sini ada apa? Syekh dan guru. Berarti al-aslu syekh wal far'u murid. Lianna inkarul asli di sini yaitu syekh lahu yakni lirawi auqa'u 'indana ribah. Auqa'a fi'il madhi membuat kita ragu. La a'rifuhu. Jadi kan ragu kita. Oke. Ketika antum dengar itu, bayangkan antum pada waqi' seperti itu buat antum ragu. Oh, berarti ini muridnya ini bermasalah. Karena kita di sini mentarjihkan al-asl fi hifdzi tilmidhi anhu. Ragu dalam apa? Berarti muskilah. Ini membuat kita ragu akan hafalan si seorang murid, ya kan? Ya nadzalika yuhmalu, apa katanya? Wa qila la yuqbal li anna al-far'a tab'un lil asli, yaitu al-far'a guru murid tab'un lil asli. Al-aslu apa? Asy-syekh fi itsbat al-hadits. Oke, bihaitsu idza thabata al-aslu al-hadits thabata riwayat al-far'i. Kenapa? Atau bagaimana? Karena kalau seorang al-asl yaitu guru, ketika guru meriwayatkan suatu hadis, berarti telah tabitlah riwayat al-far' yaitu riwayat murid. Wa kadzalika yanbaghi an yakuna far'an 'alaihi wa tab'an lahu fi tahqiq. Begitu juga yanbaghi an yakuna far'an 'alaihi wa tab'an lahu fi tahqiq. Wa hadha muta'aqqab. Tapi pendapat kedua ini apa? Muta'aqqab di sini Syekh Nur bilang apa? Ai muntaqad. Pendapat ini dibantah atau dikritik. Gimana kritikan beliau? Kenapa? Fa inna adalatal far'i, karena adalah al-far' yaitu ar-rawi, taqtadi sidqahu. Masalahnya sekarang si rawi yang
statusnya sekarang ini sebagai murid, yang gurunya itu bilang la a'arif atau la azkur, si murid ini shadiq, muridnya thiqah. Kalau dia thiqah berarti konsekuensinya dia ini jujur, dia nggak buat-buat sanad. Oke, la yakdzib ala syaikhihi gitu. Wa adamu ilmil asli la yunafi, ketidaktahuan gurunya itu tidak menafikan sidq atau jujurnya si murid, kata beliau. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fal musbit, sekarang musbit di sini siapa? Murid kan? Ini ikutkan kaidah berdasarkan kaidah yang lain. Fal musbit muqaddam 'ala an-nafi. Musbit di sini murid, an-nafi sini guru. Ketika bertentangan kontradiksi antara al-musbit dan yang menafikan, yang mana yang muqaddam? Yang muqaddam adalah al-musbit. Jelas, oke. Wa amma qiyas. Kemudian beliau melakukan bantahan kepada mereka yang coba-coba untuk mengqiyaskan masalah ini dengan masalah syahadah. Kata beliau di sini qiyas ma'al farik. Gimana? Kata beliau gini kan. Wa amma qiyasu dzalika bisyahadah. Ada yang mengqiyaskan dengan syahadah. Gimana emangnya di syahadah? Apa yang terjadi pada syahadah sehingga kamu mengqiyaskan masalah ini dengan masalah syahadah? Di syahadah kan ada kesaksian kan? Seseorang bersaksi atas kesaksian seseorang. Jadi ada saksi asli, ada saksi far'i. Saksi far'i bersaksi membangun kesaksiannya di atas kesaksian al-asli. Ketika saksi far'i ini bersaksi diingkari oleh saksi asli. Ketika ini terjadi pada masalah syahadah, ini kan ditolak kesaksian far'i. Begitu juga pada riwayat katanya. Sehingga apa? Sehingga riwayat itu seharusnya ditolak berdasarkan apa? Qiyas yang ada pada syahadah. Kemudian dijawab di sini kan kata beliau. Kita baca aja. Wa man qiyasu dzalika bi syahadah fa fasid. Kenapa? Li'anna syahadatul far'i la tusma' ma'al qudrah 'ala syahadatil asli. Syahadatil asli ada. Kenapa kamu dengarin syahadah asli? Sama seperti ini. Ibarat hajbun di mawaris bin nuqsan bil hirman. Yang atas ada, yang asli ada, jangan pindah ke yang far'. Jadi murattab kan. Di sini asli ada enggak? Asli ada. Berarti yang far'i jangan ngomong, enggak diterima, la tusma' syahadahnya. Maka kata beliau sini, la tusma' mal qudrah 'ala syahadatil asli bi khilafir riwayah faftaraqa. Beda kalau riwayah. Riwayah kalau asli ada, far'i boleh ngomong, boleh meriwayatkan walaupun rawi asli ada. Sekarang dari sini keluarlah yang nama iftiraq, al-farq. Perbedaan antara riwayat dengan al-asli dalam segi atau dari segi ketika adanya al-aslu dan al-farq. Maka di sini apa? Ini qiyas ma'al farik. Enggak ada syabah pada setiap wujuh atau setiap aspek. Wa fi hadha an-naw' sanaf ad-Daraqutni kitab man haddatha wa nasi. Ini juga saya ini lam aqif ke nuskhah ini. Bisa jadi masih makhtut, wallahu a'lam. Ihtimal. Kemudian tapi Imam Suyuti punya kitab juga. Imam Suyuti wafat 911. Berapa tahun itu dengan Imam Daraqutni? 385. Sekitar 600, hampir 600 tahun. Punya kitab namanya Tadhkiratul Mu'tasi fi man haddatha wa nasi. Dicetak di Ad-Dar Salafiyah. Tamam? Tadhkiratul Mu'tasi fi man haddatha wa nasi. Maknanya kan jelaskan berarti di sini sekarang kalau di kasus yang kedua ini berarti gurunya apa? Berarti guru itu lupa. Oke. Dia mentahdits kemudian dia lupa yang dia riwayatkan. Apalagi dia i'timad ke kitab. Wa fi ma yadullu ala taqwiyatil madhhab as-sahih. Di sini, di kitab ini dijelaskan atau ada apa? Kandungan atau isi kitab ini menunjukkan apa namanya? Sesuatu yang menguatkan madhab sahih, yaitu madhab pendapat pertama, yaitu apa? Diterima. Kenapa? Likauni katsir minhum haddatsu bi ahadits. Karena banyak di antara para periwayat hadis meriwayatkan hadis bi ahadits. Falamma uridan alam lam yatadzakaru. Ketika diinikan ke mereka, disebutkan hadis itu lagi, diperdengarkan ke mereka, mereka enggak ingat hadis tersebut. Oke, lam yatadzakaruha. Lakinnahum, karena mereka karena li'timadim 'ala ruwah anhum, karena mereka beriktimad ke murid-murid mereka, saru yarunaha. Kayak kasus itu tadi. Si guru bilang, saya nggak ingat. Tapi guru ini nggak menafikan thiqahnya si muridnya. Akhirnya apa? Dia ngeriwayatkan sekali lagi dari muridnya. Syuf. Karena dia thiqah ke muridnya ini. Anhum. Saru yaruna anil ladhina rawauha anhum an anfusim. Akhirnya apa? Dia ngeriwayatin hadis ini yang dia lupa itu tadi dari si murid. Kemudian murid ini dari siapa? Ya dari dia. Berarti apa?
Redaksinya gitu. Haddatsani fulan anni. Kan gitu tadi. Jadinya kan gitu kan. Seperti apa? Hadis Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh an abihi. Jadi Suhail bin Abi Saleh berarti Abu Saleh bapak Suhail dari Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah marfu'an fi qissati syahid wal yamin. Katanya apa? Qala Abdul Aziz fi Ibni Muhammad Ad-Darawardi. Haddatsani bihi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Suhail. Jadi ada seorang rawi namanya Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Dia bilang apa? Saya meriwayatkan hadis ini ya, hadis Asy-Syahid wal Yamin dari seorang rawi namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Rabi'ah rawi gurunya Imam Malik. Syekh Abdul Fattah ada meriwayatkan kisah Rabi'ah ini di Sofyan Musawwir Ahmad, tapi kisahnya maudhu'. Kisahnya unik, mengharukan tapi maudhu'. Oke, silakan. An Suhail, berarti ya, Rabi'ah rawi dari Suhail. Falaqitu Suhailan, akhirnya saya ketemu Suhail katanya. Siapa nih? Rabi'atul rawi, Abdul Aziz ketemu Suhail. Fasa'altu, akhirnya saya tanya Suhail, Sayyidina Suhail. Fasa'altu anhu falam ya'rifhu. Benar enggak kamu ngeriwayatin hadis ini ke siapa? Ke Rabi'ah. Terus saya bilang, enggak ada kok. Oke. Faqultu inna Rabi'ah haddatsani anka bikadza. Kenapa? Karena Rabi'ah ngeriwayatkan hadis ini ke aku, dari Anda, dari antum, yakni Suhail, dari kamu wahai Suhail. Anka bikadza, yakni hadis Asy-Syahid wal Yamin. Kemudian Suhail bilang apa? Fakana Suhail tapi tadi Suhail bilang apa? Tadi Suhail ngingkarin kan? Falam ya'rifu, dia kan ngingkarin. La a'rifu. Kan ingkar muhtamil ini. Akhirnya apa? Karena Suhail yatiqu, percaya dengan siapa nih? Rabi'ah, murid dia. Kan murid dia tuh. Karena dia thiqah dengan muridnya, akhirnya dia apa? Setelah dia mengingkarin, dia thiqah ke muridnya, dia bilang apa? Haddatsani Rabi'ah. Rabi'ah muridnya kan? Anni, yakni anni ana Suhail. Karena memang itu faktanya. Anni haddatsuhu an abi, bahwasanya saya meriwayatkan hadis ini dari bapakku, yaitu siapa? Abu Saleh, bihi, yakni dari Abu Hurairah marfu'an ila akhiri. Paham tak? Wa nadhairuhu katsira, banyak contoh-contoh lainnya, wallahu alam. Tapi kata Syekh Nur sini, lakin hadza la yulghi ihtimala khata'ir rawi. Tapi meskipun begitu, seperti kasus ini, apakah kemungkinan rawi si murid itu enggak thiqah? Ada. Bisa jadi dalam kasus seperti ini, kondisi seperti ini, si muridnya yang dhaif. Bisa jadi. Makanya kasus seperti ini tidak menafikan kemungkinan adanya dhaf atau dhaf atau jarh pada seorang murid. Artinya kemungkinan hal ini untuk terjadi itu ada. Kemungkinan itu ada, kata beliau. Syuf. Kemungkinan terjadinya kekeliruan pada murid itu tetap ada. Hal ini tidak menafikan kekeliruan tersebut. Maka kita bilang, lakin hadza la yulghi ihtimala khata' ar-rawi ma dama syekh lam yatadzakkar al-hadis. Selagi mana memang sang guru tidak ingat akan hadis tersebut. Kemungkinan tetap ada. Wallahu alam. Kita lanjutkan al-musalsal pada temuan selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.